Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman, bunda-bunda, kakak-kakak sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat karena tentu saya tahu betul bunda-bunda, kakak-kakak masuk ke dalam Zoom ini punya tujuan yang baik dan bagus, yaitu ingin belajar Ukom dari sekarang dan akhirnya paham dengan Ukom yang harapannya satu kali ujian Lulus. langsung lulus. Amin, amin. Semoga Amin, semua yang ada amin. di sini, yang di Zoom ini lulus. Amin. Amin. Nah, pada malam hari ini saya Mas Adi seperti biasa akan menemani belajarnya selama 1 jam ke depan, sama mendampingi ibu dosen juga akan membantu share screenkan materinya dan kebetulan Bu dosen sedang eh, berhalangan untuk menyalakan kamera tapi nggak apa-apa, next pertemuan pasti kita bisa ketemu via kamera ya. Kalau gitu silakan Bu Wulan untuk memulai perkenalan dan memulai kelas malam malam ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Adi. Mohon maaf ya teman-teman dan Mas Adi. Ini pas banget ya. Selalu kayaknya Kak. Saya tuh heran kok. Ya kan Mas ya, terakhir kita ketemu juga tiba-tiba listriknya mati. Ini mati lagi. Iya. Ya Bu, Ibu-ibu dan juga teman-teman. Tak panggil teman-teman semuanya aja ya, biar seumuran. Ya. Walaupun wajah saya nggak nampak, semoga suara saya tetap bisa sampai di sana ya, ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Jadi ini tadi ceritanya, bulan listriknya padam sejak jam 6 sore tadi karena di sini ini mendung sama hujan, teman-teman daerah Pati, Jawa Tengah ya. Oke, untuk malam ini temanya campur-campur sepertinya, tapi 5 soal aja. Mungkin barangkali nanti kalau teman-teman bisa tertarik ke Foko, bisa gabung lagi dan ketemu dengan saya dengan tampilan wajah ya, ibu-ibu ya. Ya, oke. Mungkin bisa di next slide, Mas, biar nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini perkenalan singkat ya dari Bulan. Jadi nama lengkap saya Retno Wulan, tapi biasa dipanggil Bu Wulan. Nah, sejak lahir sampai dengan sekarang saya domisilinya di Pati, Jawa Tengah nih. Mungkin ada yang dari Pati, kelihatan tadi saya lihat ada Pati gitu ya. Nah, pendidikan terakhir saya di UNS tahun 2018 sampai 2020, teman-teman. Dan saat ini saya S2 lagi, tapi S2-nya kebidanan. Kalau yang sebelumnya itu kan Magister Kesehatan Masyarakat, Kesmas. Tapi kalau yang tahun ini saya ngambilnya S2 kebidanan di Jogja. Oke, itu sih kalau di rumah kesibukan saya selain sebagai ibu rumah tangga juga ada usaha kecil-kecilan nih ibu-ibu sebagai owner Arjuna Mom and Baby Spa gitu. Selain di situs Bakti Utama Pati, Jawa Tengah dan home base saya di profesi, saya juga di rumah buka Mom and Baby Spa. Nah, buat teman-teman yang mau kenal dengan Bulan, wajahnya Bulan seperti apa sih ya Mas Adia? Karena di sini kan gelap gulita gitu kan. Nanti bisa scroll TikTok atau Instagram saya itu ada ya kalimatnya apa tuh Bulan. Bulan pakai D ya, ada star 24 nanti bisa di follow biar kita bisa bagi-bagi informasi. Itu perkenalan singkat dari Bulan ya teman-teman ya. Nanti kita 5 soal dan tiap soal biasanya 1 menit dikasih Mas Adi. Kadang itu jahil ya 40 detik udah diselesaikan ya. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Nggak ngantuk ya? Ini saya tes dulu. Nggak ngantuk Ibu, teman-teman semuanya. Kuat Tidak, Ibu, Bu. sehat Bu. ya. Oke, sip. Ini semangat profesi Ibu. dan D3 ya? Profesi dan D3 ya Mas Adi ya? Iya Bu, kebanyakan profesi Oh, sepertinya nih Bu. oh, profesi memang banyak banget tahun ini. Luar biasa. Ya, semangat ya ibu-ibu ya. Yuk, gas. Bu. Oke, baik Bu Wulan, kita akan segera mulai untuk kelas yang pertama. Terima kasih atas perkenalannya itu ya, teman-teman. Ini dosennya berasal dari Pati dan banyak mahasiswanya Bu Wulan ternyata yang ikut. Ternyata malam ini rame yang ikut. Semoga keramaian ini bertahan hingga akhir setelah soal selesai dikerjakan. Begitu ya. Izin langsung saja saya akan next untuk slide soalnya. Sebentar ya.
Udah siap alat tulisnya ya? Udah otomatis siap ya? Siap. Nanti apa yang perlu ditanyakan nanti di akhir ditanyakan. Oke, sebentar. Oh, kok tampilannya begini ya? Sebentar, ibu-ibu. Kalau kayak gini tampilannya ketahuan nih jawabannya nih. Sebentar, sebentar. Mohon ditunggu sebentar, ibu-ibu. Oke, sudah bisa ya, sudah tampil ya di layar teman-teman sekalian ya. Untuk waktunya 1 menit dimulai dari sekarang dan soalnya saya lanjut ke soal yang pertama. Silahkan, 1 menit waktunya dimulai dari sekarang.
Waktunya tinggal 5 detik lagi. Oke, waktunya sudah habis. Kelihatan ya, yang bingung yang mana nih kelihatan nih. Kok jawabannya pada A nih? Padahal kayaknya bukan A nih. Nah, ya silakan yang belum menjawab. Setiap minus 1 menit kita akan langsung bahas ya. Supaya apa Mas? Supaya nggak bingungnya kelamaan gitu ya. Pastikan mengerjakan sesuai, menjawab sesuai analisa sendiri. Dibiasakan mulai sekarang, walaupun UKOM-nya ternyata misalnya bulan Maret, harus dibiasakan dari sekarang supaya terbiasa. Oke, tinggal beberapa detik lagi waktunya ya. Kalau di UKOM nggak ada tambahan waktu 1 menit itu nggak ada tambahan. Satu soal 1 menit. Jadi harus terbiasa dengan soal, makanya Mas Adi kasih timer supaya teman-teman kalau punya soal nantinya di rumah ngerjainnya biasakan pakai timer. Satu soal ya 1 menit seperti itu. Jawabannya A, D, C, E. Berarti A, C, D, E ya. Ada nggak B ya? Coba saya cek ke atas. Saya scroll lagi. B nggak ada yang milih, berarti A, C, D, E. A, C, D, E. Didominasi jawaban yang A. Masih banyak yang baru menjawab sudah minus 20 detik lebih. Berarti saatnya kita akan mendengarkan pembahasannya. Kalau salah nggak apa-apa ya. Yang penting setelah dijelaskan kita jadi paham. Kalau gitu silakan Bu Wulan dibantu pembahasan soal yang pertama. Halo Bu Wulan. Oh iya, sebentar Bu. Saya jadikan co-host dulu. Tadi sempat. Ya, silakan Bu. Mas Adi ini ngerjain saya sudah Iya Bu. maaf ya teman-teman ya, Mas Adi ini kadang-kadang Emang kalau duetnya Mas Adi Bu Wulan emang selalu begini uh, kayaknya. uh, uh. Ini listrik saya alhamdulillah udah hidup, nanti bentar lagi saya gabung lewat ini ya, laptop ya Mas ya. Siap, setelah ini ya Bu. Ya, Oke, oke. silakan. Untuk soal nomor 1 ini ya, tadi teman-teman udah rata-rata udah jawab toh. Saya itu mau coba note tapi nggak bisa kalau di HP ya ternyata. Oke, untuk nomor 1 yang harus teman-teman pahami adalah cara kita untuk mengerjakan. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Jadi caranya gimana sih gitu? Caranya adalah kita membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya di sini adalah hormon apakah yang berhubungan dengan keluhan? Tipikal soal-soal seperti ini itu kita dituntut untuk menghafal ya. Jadi tidak bisa untuk menghitung benik atau kancing baju ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar hafal. Nah, opsi jawabannya kita lihat nih ada estrogen, oksitosin, adrenalin, endorfin, dan progesteron. Kita langsung ke kasusnya. Jadi tidak bisa nih, nggak ada yang ibaratnya pilihan jawaban yang sekiranya salah itu nggak ada. Kalau nggak kita baca soalnya. Kita langsung ke kasus. Jenderalnya tadi keluhan ya, berarti kita langsung melihat keluhan. Dengan keluhan nyeri saat melakukan hubungan seksual sejak 1 bulan yang lalu. Nah, itu kan keluhannya. Nah, kita harus tahu nih umurnya berapa, ya kan? Apakah ini di fase produktif atau non-produktif. Nah, ternyata umurnya di sini pasien kita adalah 47 tahun. Itu kan? 47 tahun, P3 0. Sudah masuk masa menopause kan? Nah, kita pastikan dulu. Ya kan? Pastikannya dengan apa? Dengan hasil anamnesis. Itu kan ada tuh kalimatnya. Hasil anamnesis haid terakhir 2 tahun lalu. Hubungan seksualnya 1 kali seminggu. Dan ibu merasakan keluhan nyeri. Artinya, hormon apa yang berhubungan dengan keluhan tersebut? Jawabannya adalah yang A, estrogen. Coba pembahasannya, Mas. Nanti biar nggak bingung. Kenapa yang A? Jadi kalau di usia tersebut estrogennya itu mulai menurun ya, vaginanya menjadi kering, gatal, dan nyeri saat berhubungan. Kalau oksitosin itu biasanya mempengaruhi saat proses persalinan. Adrenalin melepaskan kadar gula menjadi energi, endorfin itu penghilang rasa sakit dan penenang, kalau progesteron itu untuk tingkat kesuburan dan siklus menstruasi.
Jadi benar sekali nih, rata-rata tadi hampir 90% jawabannya yang A ya. Selamat buat yang betul ya. Mantap nih. Sip, 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 sip. Oke. Oke, Mas Adi, tak kembalikan. Siap, silakan Bu Wulan pindah ke laptopnya sambil Oke, menunggu Bu siap. Wulan. Sambil menunggu Bu Wulan, teman-teman, berarti pertemuan kita semalam sudah dirasakan ya manfaat tips dan triknya, dan sekarang ditambah sama Bu Wulan makin yakin lagi bahwa soal hukum tidak lagi sulit kita kerjakan, tapi jadi mudah ya. Jawabannya betul semua yang jawabannya A. Buat teman-teman yang jawabannya selain A, diperhatikan lagi. Tadi Bu Wulan udah menyampaikan cara ngerjainnya, baca dulu soal ya. Baca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya itu apa gitu ya. Kebutuhannya apa. Sama mungkin gini deh, seperti kita ada di lahan, kalau ada pasien pasti kita tanya keluhannya dulu kan ya, observasi dulu ya si kasus itu terjadi apa, dan akhirnya kita baru bisa melakukan tindakan lanjutan. Nah, sama seperti ibu-ibu teman-teman pada saat menerima pasien. Cuma ini kalau soal hukum bentuknya secara teks, artinya kalau secara teks ya sebenarnya kasus teks ini kita sebenarnya bunda-bunda udah di luar kepala juga cara menjawabnya, menangani kasusnya. Cuma memang bentuknya aja berbeda, teks dan praktek. Jadi perlu terbiasa untuk mengerjakan kasus secara teks seperti ini. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita sering ketemu nanti, sering belajar seperti ini, dapat pemahaman dari dosen, beda-beda materi, beda-beda dosennya, dan tentu dosennya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gitu ya, sambil menunggu bulan, silakan diterapkan tadi cara-cara mengerjakan soal hukumnya, dan dicatat ilmu-ilmu baru apa yang didapatkan setiap kali pertemuan. Jadi itu penting, alat tulis tadi itu penting dipakai pada saat kita sedang belajar seperti ini. Oke, sambil nunggu bulan ya. Nggak sabar kan mau lanjut ke soal nomor 2 kan? Kak Darneti Lehas lagi di tempat kerja juga nih kayaknya ya. Di atas ada obat-obat itu kayaknya tuh. Kelihatan. Iya, kalau Kak Aji di atasnya sertifikat. Wih, mantap nih. Sertifikatnya udah banyak. Semoga teman-teman juga nyusul ya. Yang belum. Ini yang on cam cuma beberapa aja, jadi yang saya sebut yang on cam aja. Oke, bentar, Bu Bulan mungkin sambil lagi setting-setting laptopnya nih. Sekali lagi Iya, buat bener teman banget. siap. Buat teman-teman yang baru join ke dalam Zoom, bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp-nya, silakan masuk ya. Saya kirim ulang di kolom chat. Karena file ini nantinya akan diberikan ke dalam grup. Kalau nggak masuk grup sayang kan. Jadi silakan link grupnya udah saya kirim ulang di kolom chat. Yang udah masuk nggak usah masuk lagi, kan udah masuk ya. Yang belum aja kirim link. Udah, itu linknya udah saya kirimnya nggak umum. Saya kirimnya ke salah satu aja. Tuh udah saya kirim di kolom chat. Kak Winda, wih Kak Winda nih baru kelihatan. Kemarin ikut nggak Kak Winda nih? Ikut ya? Nggak? Apa baru ini? Terus ada Kak Trisya. Nunggu ya Kak. Sabar Kak. Oh ikut Kak Winda, siap. Kak Ana Siregar. Dumai. Ungu ya. Backgroundnya ungu-ungu. Boleh lihat ulang pembahasannya? Boleh dong. Boleh bentar ya. Bu Bulan kalau udah ready, munculkan suaranya ya Bu. Ini pembahasannya tadi. Kalau mau di screenshot boleh. Mas, Sebenarnya udah. file. Oh udah. Siap-siap siap Bu. Kalau gitu kita lanjut ya Bu soal yang kedua Bu. Oke, saya list dari HP ya. Siap. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2 teman-teman. Siap-siap ya. Silahkan soal nomor 2 dimulai dari sekarang. Silahkan. Timernya ada di layar masing-masing ya.
Oke, waktunya sudah habis dan jawabannya sudah bermunculan B, C, D. Tiga opsi jawaban. Tiga opsi jawaban. Nah, nanti setelah soal nomor 2, kolom chatnya sebelum 1 menit saya matikan ya. 1 sampai 2 permulaan. Supaya seru. B, C, D ya. C, D ya. B, C, D. Coba saya scroll lagi. Barangkali ada jawaban yang lain. B, C, D. Oke, nggak ada jawaban lain. Sudah hampir minus 1 menit yang belum menjawab. Buat teman-teman yang jawabnya lebih dari 1 menit, nah itu PR-nya. PR-nya itu harus sering-sering belajar seperti ini supaya terbiasa ngerjain soal di bawah 1 menit. Karena di UKOM nanti nggak ada waktu tambahan. Kalau waktunya habis ya habis, nggak ada tambahan-tambahan lagi. Oke, sudah minus 1 menit, waktunya kita simak pembahasannya dari Bu Wulan. Bu Wulan sudah bisa dilihat ya kameranya tuh sudah tampil. Nah itu dia Bu Wulan ya. Silakan Bu Wulan. Iya kan, dan ini tadi tuh Bu, saya tuh kan biasanya di ini ya di ruangan ya, tapi anak saya karena sendirian jadi diminta nemenin nih. Oh, si Arjuna nih Bu. Usungnya cahayanya ya, jadi agak gelap ya. Maaf ya, cahayanya masih di kamar, belum sempat mindah. Siap. Oke, Mas, maaf tanya, ini kok note-nya nggak ada ya? Walaupun di HP juga nggak ada, di laptop juga nggak ada ya? Aneh note-nya ya Bu, note-nya ya Bu. Oh, tapi kursor saya kan nggak kelihatan ya dari sana ya? Nggak kelihatan Bu. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti. Yang pertama nih, yang kita bahas di soal nomor 2 adalah yang ditanyakan prinsip etik, ya kan, teman-teman ya. Jadi kalau prinsip etik sama seperti soal nomor 1 ini dituntut untuk teman-teman bisa menghafal di luar kepala gitu kan. Nah, opsi jawabannya itu kan ada A, B, C, D, E. Fidelity, veracity, autonomy, beneficent, sampai non-maleficent. Nah, artinya kalau prinsip etiknya sudah A, B, C, D, E, teman-teman kata kuncinya adalah cari Bu Bidan itu melakukan apa. Itu kalau yang pengen cepet ya. Karena kan kita dituntut untuk cepat, selain cepat juga tepat. Jangan cepat tapi salah, gitu kan. Ada beberapa cerita, itu ada yang pernah, Bu, saya tuh udah cepet 1 menit tapi salah semua, Bu. Atau ada yang salah, gitu kan, sayang. Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya nggak yakin dengan jawabannya, baca keseluruhan kasus, tapi dengan cepat. Saya contohkan dengan membaca seluruh kasus ya. Ini ada seorang anak perempuan umurnya 3 tahun, dibawa ibunya ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan perkembangan anak. Nah, ini kan kata kuncinya. Terus hasil anamnesisnya, anak pendiam dan jarang bermain dengan teman seusianya. 3 tahun, dia anaknya pendiam gitu kan. Dan saat diperiksa anak mengalami penyimpangan perkembangan. Oke, ini juga poin. Berarti 3 tahun ini mengalami penyimpangan perkembangan. Bidan melakukan apa sih? Bidan menyampaikan semua hasil pemeriksaan agar orang tua mampu membuat keputusan dengan tepat. Ah, udah tahu nih jawabannya apa nih. Yaitu kata kuncinya, menyampaikan hasil pemeriksaannya. Ya kan, Bu? Ini anaknya mengalami penyimpangan perkembangan sehingga harus dilakukan stimulasi bla bla bla. Atau harus segera dirujuk dan lain sebagainya. Nah, kalau dirujuk, nah ini kan lanjutan dari cerita itu kan. Kalau dirujuk, kira-kira ibu maunya di mana? Atau berkenan di mana? Apakah di rumah sakit A atau B? Gitu kan. Nah, itu harapannya itu orang tuanya mampu membuat keputusan. Ya jelas jawabannya yang autonomi, yang C. Coba Mas di pembahasan. Benar nggak? C nggak? Nah, benar kan? Autonomi. Jadi kalau autonomi itu ciri khasnya Bu Bidannya memberikan pilihan karena yakin bahwa orang tuanya mampu membuat keputusan, gitu kan? Nah, kalau fidelity ini menepati janji, jadi sesuai dengan komitmen dari awal, gitu kan? Terus kalau veracity kejujuran. Nah, Bu, tadi kan poinnya ada yang namanya menyebutkan apa ya? Hasil pemeriksaan itu kan jujur, tapi kan ada terusannya. Itulah ciri khas dari prinsip etik. Jadi prinsip etik itu kita baca secara keseluruhan, nggak boleh kepotong-potong. Itu ya, berarti veracity tadi salah. Beneficient, berbuat baik itu sesuai dengan SOP, gitu kan. Contohnya nih, saat melakukan pemeriksaan, Bu Bidan itu harus, sebelum melakukan pemeriksaan, Bu Bidan harus memberikan yang namanya informasi terlebih dahulu ke orang tua, baru pemeriksaan, nanti baru apa gitu. Itu biasanya seperti itu sesuai
SOP. Kalau non maleficent ini tidak merugikan, artinya kalau misalnya itu memang penyimpangan ya harus segera kita rujuk, jangan ditahan-tahan karena nanti takutnya kabur nih pasien saya Bu. Jadi saya ya harusnya bilang sama pasiennya, nggak apa-apa ini Bu, santai aja. Nah ini langsung aja di sini aja di tempatnya Bu Wulan aja, nggak usah ke yang lain. Nah padahal harusnya cepat dirujuk. Nah gitu ya kurang lebihnya itu contoh-contohnya. Begitu deh ibu-ibu, gitu Mas Adi. Saya lempar kembali ke Mas Adi, tangkap Mas. Siap, sip. Nih udah ditangkap, Bu. Terima kasih, Bu. Saya ambil cahaya dulu ya teman-teman ya. Silakan Siap. lanjutkan. Oke, Bu Bulan. Oke, soal nomor 2 sudah terjawab dan ternyata masih banyak yang kurang tepat ya. Nggak apa-apa, masih ada soal yang bisa kita kerjakan. Tapi Mas Adi minta setiap mau lanjut soal, teman-teman tuh benar-benar mengevaluasi, oh tadi saya salahnya di mana ya? Oh saya ternyata kecepatan bacanya, atau saya kurang teliti bacanya, atau saya nggak sesuai standar bacanya. Kan udah kasih tahu ya cara bacanya seperti apa. Nah, coba di soal yang ketiga. Kita lanjut soal nomor 3 dan silahkan 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Untuk kolom chatnya sengaja dimatikan ya, sengaja dimatikan. Setelah 1 menit selesai, otomatis chat bisa diketik atau dibuka. Jawabannya B, C, E, D, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Oh, semuanya dipilih ini. Makin bingung sepertinya. 1, 2 soal tadi udah kebingungan. Kirain nomor 3 udah nggak bingung. Makin bingung ya. Wajar Mas, kayaknya saya baru pertama nih Mas dapat kasus kayak gini Mas. Mas saya belum tahu nih Mas. Aduh gimana ya. Nah wajar, namanya juga pertama kali ya. Nanti lama-lama biasa juga kok. Tenang aja nanti dosennya tuh sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Jadi kalau udah belajar bareng dosen-dosen di Voko, insya Allah kompeten 1 kali ujian ada di tangan. Udah minus 1 menit, waktunya kita simak pembahasannya. Kalau gitu silahkan Bu Wulan, apakah sudah ready untuk pembahasannya? Oh, sebentar, kayaknya Bu Wulan masih ngambil cahaya. Tadi ngomongnya ambil cahaya ya. Tunggu, ditunggu. Tapi jawaban siapa nih yang paling betul ya? Paling banyak sih jawaban E ya. E paling banyak. Sampai ada yang tipe, ada yang R juga nih. Ada yang jawab R. Cahaya ilahi. Iya ya, cahaya ilahi. Bisa aja nih kelas B. Kelas B bisa aja nih Kak Aflinan. Nah, silakan Bu Wulan. Tadi cari saya ya. Iya, katanya lagi ambil cahaya ilahi. Oh iya benar, berkilau Bu, berkilau sekarang. Udah berkilau kan? Iya, Berkilau. makanya persiapannya itu harus matang nih. Gara-gara pindahan tempat aja nih, nggak kelihatan cahayanya. Oke deh, kita lanjut soal nomor 3 ya. Ini Ya. tadi rata-rata jawabannya apa, Mas? Yang E Bu kebanyakan. Yang E ya? Tapi semua jawaban dipilih. Oke, sip. Semuanya terjawab ya. Ya, Sipnya ini bukan sip karena banyak yang salah ya, teman-teman ya. Sipnya itu berarti critical thinking-nya jalan. Poin dari jawaban A sampai E dijawab semua. Berarti kan banyak sekali yang belum memahami dengan pasti jawabannya apa gitu kan. Makanya perlu fokus ya kan, Mas? Oh, kan tak bantu promosi nih.
Siap, bagi yang perlu silakan ya Bu ya. Oke, ini tadi ya. Jadi kuncinya adalah kita harus melihat pertanyaannya. Bagaimana mekanisme kerja kontrasepsi sesuai kasus tersebut? Oke, berarti kita harus mengetahui kontrasepsinya apa kan? Nah, ini jelas ya, opsi jawabannya itu tentang cara kerja atau mekanisme kerja kontrasepsi, mulai dari menekan terjadinya ovulasi, mengentalkan lendir serviks, mengganggu proses implantasi, menjadikan dinding rahim atrofi dan tipis, serta menghambat bertemunya ovum dengan sperma. Oke, berarti nggak ada yang mengecoh ibaratnya gitu. Kita harus cari di kata kuncinya. Ini ada seorang perempuan umurnya 45 tahun, B4A1, ya datang ke RS untuk menjadi akseptor KB. Hasilnya anak terakhir usianya 4 tahun, ibu tidak ingin hamil lagi dan ingin steril. Ya kan? Ini udah ya poin ya. Ingin steril. Terus hasil pemeriksaannya, KO-nya baik, tekanan darahnya ini normal, nadinya juga normal, suhunya normal, pernafasannya normal, planotesnya negatif, palpasi abdomen tidak teraba massa, mekanisme kerjanya ya jelas lah. Apa Mas? Jawabannya adalah yang E. Ya, coba pembahasan Mas. Nah, benar kan yang E, karena itu MOW, ya kan? MOW. Kalau yang D ini itu untuk mekanisme kerja IUD. Kalau yang C itu biasanya implan ya. Yang B untuk pil kombinasi dan yang A itu mekanisme kerja dari suntik KB gitu. Jadi pembahasannya udah lengkap, sudah enak. Nanti kenapa sih nggak A, kenapa nggak B? Begitu teman-teman. Oke, siap Bulan. Bulan kita lanjut soal nomor 4 Bu. Loh, nggak iklan dulu? Nanti Bu. Oh nanti. Ini Ya, gara-gara sudah berkilauan ya wajah saya jadi berkilauan Bu. terus ya. Silakan lanjut nomor 4 ya. Nomor 4, Kak Tria semakin meningkat semalam 1, malam ini 2. Oh, udah betul 2. Sip, mantap. Ini masih ada soal lagi nih. Silakan soal nomor 4. Ini dia waktunya dimulai dari sekarang. Oke, silahkan. Waktunya sudah habis. Udah ketemukah jawabannya? Jawabannya DCE. Oke, masih DCE. Teman-teman diperhatikan ya, mengerjakannya di berapa detik dicatat tuh. Terus malam ini nomor 1 jawab apa? Kalau misalnya salah, yang benernya ditulis, yang benernya mana. Terus meningkat atau enggak, itu harus dibiasakan mulai dari sekarang. Biar kelihatan progres belajarnya. Kalau cuma belajar tapi nggak ada yang dicatat, nggak ada yang direkam, nanti ya berjalan gitu aja, mengalir aja. Tapi kalau dicatat kan jadi tahu, oh saya itu sistem belajarnya sekarang meningkat karena saya belajar sekian-sekian gitu. Pokoknya rekam belajarnya dengan cara mencatat progres belajar tadi. Itu ya. DE, 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 DE. Teman-teman yang mau screenshot biar ada di galeri, nggak apa-apa screenshot aja. Tapi nanti juga dapat filenya ya. Kadang-kadang kalau berbentuk file pas kita mau nyari susah banget nih dicari. Tapi kalau udah ada di grup Voko, tinggal scroll aja, filenya pasti ada di grupnya, gitu ya. Oke, ADE berarti jawabannya yang dipilih.
Kak Iin, Mas tadi saya soal kedua ya. Jawabannya apa ya? Soalnya pas tadi pembahasan laptopku mati. Waduh, kasihan nih laptopnya nih. Udah dicas belum laptopnya Kak Iin? Oke, nanti Kak Iin, nanti saya kembalikan ke soal nomor 2 ya. Tapi ini kita lanjut dulu biar fokus ke soal nomor 4-nya. Karena sudah minus hampir 2 menit. Silakan Bulan, kita bahas soal nomor 4. Oke, siap. Jadi di soal nomor 4, ya ini biasanya tuh ada notes ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu nih note-nya nggak ada kok Mas. Ini tuh kayaknya model baru deh Zoom-nya ini. Saya tuh Kayaknya Bu, saya juga Iya kan? kagok tadi pakainya Bu. Berarti sama ya hari ini ya. Iya. Mungkin karena bulan Desember awal ya. Jadi Iya, langsung baru. Ini tadi saya mau bahas, takutnya Mas Adi gaptek banget sih bulan gitu kan. Tak saya juga cari-cari. saya juga gaptek banget Bu tadi. Share screen-nya lama banget kan jadinya. Bingung. Oh, gara-gara baru ya teman-teman. Ya. Gitu ternyata ya. Oke deh, mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi nggak kelihatan, tapi tak bacakan kok santai-santai. Apakah tujuan, pertanyaan ya, kita baca pertanyaannya dulu. Apakah tujuan dari tindakan bidan? Nah, sip, wah udah ketemu tuh Mas di Iya. bagian. Kalau di saya ada Bu. Oke, Saya bantu coret-coret kalau mencong-mencong dikit nggak apa-apa ya Bu. oke, ini kan tujuan tindakan. Terus opsi jawaban. Jadi langkah kedua itu langsung kita lihat opsi jawaban teman-teman. Jangan langsung ke kasus. Supaya biasanya di opsi jawaban itu menentukan kasus atau kata kunci mana sih yang kita cari gitu loh. Paham ya? Jadi ada dosen yang mengajarkan itu dari habis pertanyaan langsung ke kasus itu ada. Tapi kalau bulan dari pertanyaan langsung ke opsi jawaban. Karena opsi jawaban biasanya itu ada kunci yang harus kita dapatkan di kasus itu, gitu ya. Nah, mencegah kebutaan, mengobati tetanus, neonatorum, menghindari terjadinya perdarahan mata, mencegah infeksi, mencegah gonokokus ophthalmia neonatorum. Nah, yang mana nih, gitu kan? Berarti kalau yang ditanyakan tindakan, kata kunci yang paling menarik untuk diperhatikan adalah kalimat terakhir, Mas. Bidan memberikan seleb mata tetrasilikin 1%. Nah, itu kan. Nah, tujuannya apa sih? Masa mencegah kebutaan? Kan nggak mungkin kan? Terus yang A di delete ya Mas ya. Terus selanjutnya nih, mengobati tetanus neonatorum. Nah, itu juga enggak ya. Nah, itu salah. Terus menghindari terjadinya perdarahan mata, itu juga enggak. Yang D, mencegah infeksi Staphylococcus juga enggak. Nah, caranya gitu ya. Kalau nanti ada dua opsi yang misalkan bingung ya, yang antara, misal contoh ya, antara A atau E ya, mencegah kebutaan atau mencegah ini. Nah, tinggal dua tahu teman-teman, nanti dijawab aja ragu-ragu. Karena di soal UKOM yang bulan sempat mengerjakan juga, jawab aja ragu-ragu. Karena apa? Kenapa kok ragu-ragu, Bu? Nanti kalau teman-teman kembali lagi ke soal yang itu, kalau udah dijawab ragu-ragu kan opsi jawabannya tinggal mengingat, oh tinggal opsi opsi A sama E kan gitu kan. Tapi kalau nggak dijawab ragu-ragu, teman-teman harus membaca ulang dan menghabiskan waktu. Gitu ya. Jawabannya apa sih, Mas? Kok saya udah menentukan sih? Bener nggak sih yang E? Kalau Next slide. Oke, ini saya hapus dulu ya Bu. Nah, ini Coba hapus. agak lama juga nih, mana Kagok nih penghapusnya kayaknya. nih. Aduh, kasus ini zoomnya ya. Iya Bu, nggak ngomong-ngomong nih orang Zoom nih Bu. Maklum ya bunda-bunda semua ya. Nah, tuh kan satu-satu akhirnya tuh delete-nya. Iya, nggak bisa semuanya nih. Mana nih cara ngilanginnya nih? Sebentar Bu. Ah, saya jadi malu nih kalau kayak gini caranya nih. Kok itu libur 1 bulan ya Mas ya? Berasa lama banget kita nggak pernah ketemu ya Mas ya? Iya Bu, rindu banget kan Bu? Heeh. Tak kirain Mas Adi ini jangan-jangan udah sukses ngelupain saya gitu kan? Waduh, waduh, waduh. Semelekete bener nih Mas Adi gitu, tak Jangan, batin. jangan begitulah Bu, jangan Bu. Nah kan, lama kan? Aduh. Udah Bu, udah. Yuk, jawabannya apa Mas? Yang E. Jawabannya yang E ya. Tujuannya itu ya infeksi badai. Jadi tujuan atau manfaat pemberian tetrasiklin 1% itu infeksi bakteri pada permukaan mata, pengobatan, misal trakoma di daerah endemik gitu kan. Terus profilaksis konjungtivitis neonatal atau ophthalmia neonatorum. Dan ini saya bisik-bisik ya. Ini kemarin keluar ya di soal UKOM. Barangkali nanti keluar lagi gitu ya teman-teman ya. Ini kenapa lagi Mas? Nah, oke gitu ya. Terus infeksi bakteri
bakteri, Staphylococcus aureus pada kulit biasanya menyebutkan bisul, impetigo, dan lain sebagainya. Nah, pengobatan ini tetanus neonatorum ya. Kalau misalnya ada tetanus neonatorum, itu terapinya antitoksin, terapi antibiotik, dan terapi antiplasmodik. Jadi di soal UKOM itu biasanya dimodifikasi ya teman-teman ya. Jadi diperlebar belajarnya. Jangan hanya fokus ke soalnya bulan. Barangkali ada gini Bu, pemberian tetrasiklim berapa persen gitu kan, nanti ada 1, 0,5, 0,1. Nah itu kadang juga ada tuh Mas, dibolak-balik. Jadi kalau belajar itu benar-benar dipantengin, kalau besok ada perubahan soal dibalikan, yang ditanyakan adalah persenannya. Nah itu teman-teman juga paham begitu nggih? Oke, sip, mantep, mantep betul. Lanjut Mas, nggak iklan ya. Halo Mas Adi, jangan-jangan lupa nih, meng-mute nih, meng-unmute nih, ya kan? Emang nih fiturnya nih bikin kagok, Bu. Baik, Bu Bulan, masih ada soal satu lagi yang bisa kita kerjakan, namun memang teman-teman membutuhkan informasi ini. Kemarin memang ditunggu informasinya. Jadi terkait informasi yang diberikan sama Bu Bulan terkait tadi tentang di UKOM nanti, kalau misalnya ada 2 jawaban yang kita nggak tahu mau jawab apa, klik ragu-ragu, semua itu di Voko ada pelatihannya, yaitu pelatihan CBT-nya. Jadi CBT-nya Voko itu akan membiasakan teman-teman terbiasa dengan media CBT yang akan dipakai nanti pada saat UKOM. Nah, alumni sebelumnya udah mempraktekkan itu di Voko dan mereka terbiasa akhirnya. Jadi di Voko itu selain diberikan pelatihan untuk mengerjakan soal seperti ini, kelas secara rutin seperti ini, tapi juga media belajar, media ujiannya juga diberitahu, diajarkan bagaimana cara pakainya, supaya apa? Supaya pada saat nanti pada saat UKOM di depan komputer sendiri-sendiri nggak ada lagi yang keringet dingin. Aduh ini pencetnya yang mana ya gitu. Ada cerita juga dari Bu Wulan waktu itu katanya ada mahasiswanya yang asal pencet akhirnya selesai. Baru berapa soal dikerjakan tapi gara-gara bengong asal pencet akhirnya selesai. Nanti Ya, Bu Wulan benar bisa itu. cerita sendiri deh pengalaman itu terjadi beneran atau enggak. Nah, nanti ada pelatihannya supaya ibu-ibu, bunda-bunda sekalian terbiasa dengan fitur-fitur CBT di UKOM nanti seperti apa. Ya, di Voko Indonesia akan diberikan pelatihannya sampai mahir. Ya, seperti kalimat awal Mas Adil, Voko Indonesia ingin mendampingi hingga bunda-bunda dinyatakan kompeten. Kalau nggak kompeten, selalu akan didampingi sampai dinyatakan kompeten. Mas, ada nggak yang didampingi berkali-kali? Ada, cuman hitungan jari. Kenapa Mas mereka nggak bisa kompeten? Katanya Voko Indonesia bisa membantu sampai kompeten. Jawabannya bisa membantu sampai kompeten. Tapi balik lagi dari pesertanya. Kalau pesertanya diberikan program yang bagus, tapi dia ikutnya Senin Kemis, ibaratnya, belajarnya nggak mau mengikuti programnya, entar belajar, entar enggak, entar aktif, entar enggak. Yang salah programnya atau pesertanya? Jadi, kalau misalnya mau kompeten, silakan teman-teman yang hadir ikut program secara intens di kampusnya kek, mau di mana kek, tapi Voko akan menyediakan itu secara rutin untuk teman-teman semua. Mas, katanya mau diinformasikan, katanya ada kelas secara rutinnya, ada. Izin saya informasikan sedikit ya. Saya share screen dulu. Ada yang minta itu ya, link grup ya, saya share di kolom chat ya, sambil saya mau jelasin untuk kelas bimbingan UKOM-nya. Nah, ini yang kemarin ditanyain sama gengnya Kak Aji ini. Ini saya dapat izin untuk menjelaskan Kak. Sebentar ya Kak. Semoga kelasnya berjodoh sama teman-teman semua karena kemarin kan banyak yang menyampaikan eh, pernah juga dapat tawaran salah satunya teman-teman Kak Aji atau teman-teman yang lain. Saya yakin juga banyak kok yang mendapatkan penawaran. Tapi kalau Voko Indonesia balik lagi kalau seandainya Voko Indonesia dinyatakan nyaman, kayaknya iya Mas, Voko saya betah belajar, silakan ikut. Tapi kalau seandainya tidak, silakan juga nggak apa-apa jika tidak ingin ikut. Nah, ditambah kalau biayanya lebih miring Mas, pasti ikut dong Mas. Nah, ini saya tunjukin. Sebentar. Dari tadi ngomongnya ditunjukin nggak tunjukin Mas ya. Saya bingung nih, Zoom-nya fiturnya baru soalnya. Harus belajar lagi nih. Sebentar ya Kak. Mohon bersabar. Mana ini ya? Sebentar. Teman-teman yang masih aktif, yang masih ikut Zoom-nya beruntung. Kenapa beruntung? Nih, saya buktiin beruntungnya kenapa. Ini dia. Nanti linknya saya kasih ya. Bagi yang mau aja, yang mau aja. Sebentar.
Nah, sip. Apakah sudah tampil di layar? Coba kelihatan jelas atau tidak? Kalau yang pakai HP boleh di zoom sedikit. Kelihatan nggak? Nah, ini pilihan-pilihan kelas yang bisa eh, bunda-bunda ikuti. Ya, ini pilihan kelasnya. Izin saya jelaskan sedikit ya. Izin saya jelaskan sedikit. Nih, pilihan kelas bimbingan UKOM di Voko Indonesia secara rutin belajarnya seperti ini. Salah satunya kemarin Bu Nurmazia, sekarang Bu Wulan. Nanti dosen-dosen lain juga akan mengajar. Ada kelas, ada tiga tipe kelas Voko Indonesia. Yang pertama Voko 1. Voko 1 itu pertemuannya 8 kali. Kalau teman-teman daftarnya nanti pada saat 2025, artinya di tahun depan atau lewat dari Desember inilah, itu harga normalnya 155. Tapi kalau bayarnya di tahun ini 2024, biaya promonya itu cuma 100.000. Kalau mau ikut sendiri, daftarnya sendiri, boleh sambil dicatat, boleh sambil ditulis di kertasnya untuk perbandingan. Ini worth it atau enggak untuk kita pakai belajar begitu ya. 100.000 8 kali, tinggal dibagi aja 100.000 dibagi 8, itu cuma bayar berapa per kali pertemuannya begitu ya. Kalau yang Voko 2 ini sambil saya coret bisa nggak ya? Ini kok nggak ada ya? Yang Bu Bulan cari saya juga cari nih Bu. Coret-coretannya nggak kelihatan nih. Voko 2 itu kelasnya Januari sampai ke Februari. Kan kalau Voko 1 itu cuma Januari aja. Nah, kelasnya itu periode UKOM-nya itu ya Januari supaya lebih pas belajarnya gitu. Kalau belajarnya dari sekarang, misalnya rutinnya dari Desember nih, takutnya teman-teman malah overload gitu. Nah, Voko 2 ini Januari sampai Februari, pertemuannya 2 kali lipat. Kalau Voko 1 kan 8 kali. Nah, kalau Voko 2 itu 16 kali. Biayanya berapa, Mas? Kalau daftarnya nanti di Januari tahun 2025, biayanya 255. Kalau nanti daftarnya ya, kalau nanti ikutnya di Januari, daftarnya gitu ya, daftar kelasnya itu 255. Tapi kalau daftarnya di tahun ini sebelum tanggal 31 Desember, bayarnya cuma 125. Artinya dari Voko 1 ke Voko 2, 2 kali lipat jumlah pertemuannya, bedanya cuma 25.000. Kalau saya sih gini, daripada saya ambil yang Voko 1 cuma 8 kali bayarnya 100.000, mending saya ambil yang Voko 2, pertemuannya 16 kali, cuma nambah 25.000 aja. Berarti kan 125 itu sebanyak 16 kali selama 2 bulan, Januari sampai Februari. Seandainya kita UKOM-nya Maret, pas kalau ngambilnya Voko 2. Mas, saya nggak tahu UKOM-nya kapan. Kalau nggak tahu UKOM-nya kapan, boleh ikut yang Voko sampai kompeten. Voko tuh kompeten ini, yang ketiga, ini kelasnya sampai dinyatakan kompeten. Ingat, sampai dinyatakan kompeten selalu ada di grup itu dan dapat fasilitas belajar terus-terusan sampai kompeten. Jadi nggak perlu bayar-bayar lagi seperti yang Voko 1. Kalau misalnya Voko 1 habis pertemuannya, nanti kalau mau ikut lagi di bulan depan bayar lagi. Anggaplah kita ikut Voko 1. Bulan ini bayar 100, bulan depan bayar 100 lagi. Berarti kan udah 200. Tapi kalau ambilnya yang Voko 2 sekaligus 2 bulan cuma 125. Yang harusnya bayar 200, nggak bayar 200, bayar 125. Tapi lebih enak lagi kalau ambil Voko to kompeten. Kelasnya sampai kompeten bayarnya cuma 1 kali. Berapa, Mas? Kalau nanti daftarnya di tahun 2025 bayarnya ini. Normalnya kelihatan ya. Nanti link ini saya kasih, teman-teman bisa pelajari dulu. Kalau daftarnya di tahun depan biayanya itu 1.100.000. 1 kali bayar. Tapi kalau daftarnya sekarang nih di bulan ini di tahun ini gitu, biayanya 550.000. Kalau ikutnya sendiri-sendiri ini ya. Nah, silahkan sekarang lihat di bawah ini. Ada penawaran spesial jika ikutnya berkelompok. Seperti contoh kemarin Kak Aji katanya gerobokan itu banyak nih teman-temannya. Kalau ikut berkelompok itu lebih murah, Kak. Silakan ya. Nih saya bacain. Potongan tambahan 10.000 jika kamu ikut berkelompok minimal 2 orang di Voko 1. Kalau di Voko 1 minimal 2 orang yang ikut bayarnya bukan 100.000. 100.000 per orang dikurang 10.000 berapa? Jadi 90.000 per orangnya. Bukan 100.000 lagi.
Terus kalau ikut di Voko 2 minimal 5 orang dapat potongan juga 10.000. Jadi yang tadinya 125 di Voko 2 bayarnya cukup 115.000. Kan jadi lebih murah. Udah murah ditambah murah. Kan gitu ya. Jadi per 5 orang bayarnya 115.000. Ini kalau bayarnya per kelompok. Nah Mas, gimana kalau yang Voko sampai kompeten yang bayarnya cuma sekali sampai dinyatakan kompeten nggak bayar lagi? 10 orang minimal kalau mau ikut berkelompok minimalnya 10, bukan bayar 550, tapi bayarnya 450, diskon 100.000, dapat potongan 100.000 dari harga normal promonya yang 550. Jadi kalau ikut 10 orang, yang tadinya harusnya per orang bayarnya 550, dipotong 100, cuma bayar 450 per orang. Nanti dipelajari lagi, mau ikut yang mana silahkan. Dan di bawah itu ada jadwalnya. Kalau bingung-bingung nanti boleh WhatsApp saya. Kalau bingung-bingung WhatsApp saya yang mau berkelompok, tapi saran saya ya, mending ambil yang biaya berkelompok ini, yang di bawah, yang penawaran spesial itu. Kalau individu udah murah, tapi kalau ikut berkelompok kan jadi lebih murah, terus belajarnya bareng-bareng sama teman-temannya. Gitu ya. Nanti deh ada sesi lanjutan kalau misalnya ada yang mau bertanya terkait pilihan kelas ini. Tapi saya rasa kelas ini udah kelas terbaik, biayanya juga biaya terbaik, boleh dibandingkan jika memang punya pembanding. Tapi Voko Indonesia memberikan biaya seperti ini tujuannya supaya tidak menambah beban pengeluaran bunda-bunda sekalian. Gitu ya. Termurahnya 90.000 kalau berkelompok. Kalau yang Voko 1, Voko 2 115. Kalau yang satu kali bayar sampai dinyatakan kompeten cuman bayar 450.000. Itu aja dari saya. Nanti sesi tanya jawab di akhir ya. Nanti linknya saya kasih setelah Zoom selesai. Kalau gitu kita lanjut pembahasan soal kelima. Mengerjakan soal yang kelima. Halo Bu Bulan. Kita lanjut ya Bu Bulan. Soal yang kelima. Oke, siap. Oke, silakan. Soal nomor 5 sudah saya tampilkan. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Dan jawabannya sudah bermunculan. Jawabannya C, 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 C. Makin berasa ya. Oh, ada yang A juga. Makin berasa ya. Soal UKOM itu nggak sulit asalkan mau belajar. Kalau belajarnya rame-rame kan enak. Kalau belajar sendiri, boro-boro mau belajar, buka buku dan lain sebagainya. Niat aja udah ngantuk. Biasanya kalau belajar sendiri gitu. Baru niat mau belajar, antar aja lah. Megang HP, scroll TikTok, udah lama. Hilang tuh niat jadinya. Iya, TikToknya Bu Bulan tuh lagi rame tuh. Informatif juga TikToknya. Ini Instagramnya udah ada di PPT nih. Rame ya TikTok saya ya, Mas ya. Iya, Bu. Nggak tahu tuh kenapa tuh bisa rame ya. Berarti bermanfaat, Bu. Alhamdulillah banyak yang mau kuliah. Saya mau lagi buat yang lagi viral tuh, tapi kok belum sempet ya karena ini tuh masih sibuk. Padahal akreditasi udah tak kasih tahu belum ya Mas ya? Apa tuh, Bu? Akreditasi profesi kami baik sekali. Alhamdulillah, Udah selamat bulan. Akhirnya sih. sekian lama Bu Bulan banting tulang akhirnya membuahkan hasil juga ya, Bu. Bener. Sampai nggak kerumatan ya. Kerumatan tahu nggak sih Mbak? Nggak ngerawat keluarga suami dan anak ya kan.
Aduh, benar-benar tuh gemes ya. Ayam Alhamdulillah ya, ya Bu Mas. tapi. Nggih, Ayam banget, ayam. beneran deh. Ini ada Ya, yang S1 nggak sih? Nggak ada ya? Saya mau promosi lagi nih jadinya. ini profesi Bu yang udah kuliah Oh, profesi mungkin mau kebanyakan. profesi lagi gitu, Mas. 2 kali emang bisa Bu? Oh, bisa saya S2 aja 2 kali. Baik, Bu, silahkan nih Bu. Jawabannya ini C semua nih Bu, tapi ada beberapa yang A. 2 Oke, ini pilihan jawaban. kalau udah pinter-pinter semua saya leave aja deh ini kayaknya nih. Mas Waduh. Adi aja. Mas Adi aja yang ngisi nih. Ya, di soal nomor 5, soal terakhir ya. Apakah upaya kesehatan yang telah dilakukan bidan sesuai kasus? 5 kecil nih, Bu bidan nih sering ketemu ya. Jadi upaya kesehatannya apa nih? Berarti kita langsung ke fokus tindakan Bu bidan. Kalau mau dibaca boleh semuanya, tapi dengan cepat ya. Ada bayi laki-laki, lahirnya 2 jam yang lalu di RS secara spontan. Hasil pemeriksaannya BB-nya 2,9, PB-nya normal, pernafasan oke, suhunya oke. Tidak ada tanda bahaya pada bayi. Sudah disuntik Fitka 1 jam yang lalu. Saat ini bidan akan menyuntikkan HB0 di paha kanan bayi. Nah, berarti dia masuknya apa nih? Masuknya adalah yang benar sekali, yang jawaban paling banyak. Coba di pembahasannya, Mas. Di pembahasannya benar ya, yang C preventif. Jadi upaya preventif di dalam kasus itu mencegah terjadinya penyakit. Salah satunya melalui upaya apa? Imunisasi, pemeriksaan kesehatan yang berkala, posyandu, pemberian vitamin A, pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan nifas dan menyusui, pemberian tablet FE, mobilisasi tubuh, dan pencegahan terjadinya komplikasi persalinan dan nifas. Kalau upaya promotif ini biasanya mengutamakan langkah promotif dalam setiap asuhannya, mempromosikan gitu kan. Terus kalau yang kuratif adalah upaya promosi kesehatan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Ini ya, kuncinya melalui pengobatan. Kalau rehabilitatif itu memelihara dan memulihkan. Kalau resosialitatif adalah mengembalikan individu, keluarga, kelompok khusus ke dalam pergaulan masyarakat. Di antaranya adalah kelompok yang diasingkan oleh masyarakat karena menderita suatu penyakit. Nah, ini kemarin juga keluar teman-teman ya. Jadi apa ya namanya kalau soal yang keluar itu FR ya Mas ya? Bener nggak sih? Bener nggak sih teman-teman? FR tapi jangan tanya singkatannya apa ya, bulan juga lupa. Jadi soal yang pernah keluar terus dibahas itu namanya FR gitu. Gitu Mas Adi. Mas Adi mangguk-mangguk ini kedengeran atau enggak Mas? Kedengeran Bu, di saya suara Ibu kok kayak robot ya Bu? Masa Apa di iya? saya aja? Beneran nih teman-teman kayak robot? Di saya aja atau teman-teman juga? Aman ya? Aman apa Lancar enggak? nggak suara Bu Wulan? Aman nggak sih? Aman kan? Aman loh, aman. Di Mas saya Adi aja tuh. berarti Bu. Ya, Mas Adi yang kayak robot tuh, gini-gini tuh tadi. Malah Mas nggak Adi, kedengeran halo. ya. Beneran putus-putus nih kayaknya tuh, lah kan? Tes. Halo Bu. Halo, aman saya, aman. Ya, udah Bu, udah aman Bu. Aman. Kendor Bu. Aman ya, baik. Tuh, teman-teman, seperti biasa, 1 sampai selesai soal, udah betul berapa ya? Coba. Jaringan Mas Adi di bawah angin. Betul berapa malam ini? Silahkan. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, 1 atau 2 orang aja ya. Nanti kalau ikut kelas yang tadi ditawarkan, kalau mau ikut kelasnya, lebih sering nanti ketemu sama Bu Wulan. Bu Wulan nih jagoannya di Voko memang. Halo nih Bu Wulan memang nih. Iya, 1 bulan nggak berhubungi. Tak kira lupa sama saya kok, Mas. Gak Bu, memang libur Bu. Teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Bulan ya. Mana tadi Instagram saya, Tuh Mas? di bawah nih, Wulan_Retno24. Padahal dikit lagi udah 25. Ganti nama nggak nih? Oh, enggak, karena 24 itu tanggal lahir, Mas. Oh, tanggal lahir. Kirain tahun. Setiap tahun diganti gitu jadinya Bu. Oh, enggak. Enggak 24 tahun, Mas, usia saya. Iya Bu. Emang Tanggal iya Bu. 24 aja, 24 Maret Oh. ya, teman-teman ya. Jangan lupa. Jangan lupa di follow ya supaya lebih dekat sama dosen pengajar di Voko. Siapa tahu Benar. juga Bu Wulan memberikan informasi lewat sosial medianya kan seru juga ya. Ini ada yang betul 4, betul 3, betul 2, betul 1 Kak Rahma. Yang betul 1 sampai 3 mungkin baru masuk ya. Positifnya gitu, baru masuk ke Zoom, baru ngerjain
1, 2, 3 soal. Tekniknya sudah mulai paham, tapi aku kurang di pengetahuan teori. Nah, itu pentingnya kita belajar bareng seperti ini. Nah, biasanya ada teman-teman memberikan alasan, biasanya begitu. Tapi karena ini kelas contoh, jadi teman-teman diberikan contoh bagaimana sih suasana kelasnya untuk belajar soal-soal hukum supaya efektif, ya seperti ini. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh ya Bu Wulan? Boleh dong. Mas, kemarin dosen sebelumnya udah ngasih info tentang ini nggak sih, persentase kelulusan UKOM? Persentase kelulusan UKOM kemarin saya sedikit spill Bu, tapi Bu Wulan Udah boleh ya? menyampaikan sekarang. Kalau Bu Udah ya Wulan, berarti ya? tapi dikit Bu, gak apa-apa dari dosen langsung nih, dari Bu Wulan silakan. Oh, Mas Adi yang ngisi. Iya Oh, kemarin Bu. iya, 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 iya. Oke, bagus tuh. Jadi untuk persentasenya nanti teman-teman coba dicek, dilihat IPK-nya masing-masing ya. Kalau misalnya mahasiswa saya udah ngelis tuh. IPK-nya saat S1 berapa, D4 berapa. Karena yang dipakai untuk perhitungan kompeten itu dari S1 atau D4-nya, bukan dari profesi bidan. Ya, profesi bidan IPK-nya mau 4,00, 3,90 gitu kan. Itu tetap tidak mempengaruhi kompeten atau tidak kompetennya dari UKOM karena itu udah terbukti ya. Nilai belum saya laporkan, UKOM-nya udah keluar kok. Karena memang yang dicari itu IPK dari S1 sama S1 sama D4 atau D4. Jadi buat IPK-nya yang di bawah 3,5 belajar bersama Foko. Kalau yang di atas 3,5 memang agak santai, cuman jangan sombong ya, menyombongkan diri karena ada juga yang 3,52 atau 54 itu nggak kompeten. Karena tadi yang seperti diceritakan Mas Adi, kepencet kumpulkan ya. Karena terlalu excited, terlalu bangga karena IPK-nya udah tinggi, malah kepencet gitu. Akhirnya ya nggak lulus, walaupun IPK-nya 3,5 ke atas gitu. Gitu ya. Terus pesan saya lagi, jangan percaya dengan oknum di luar ya, ibu-ibu ya, terutama yang profesi. Saya yakin ibu-ibu tuh semuanya sibuk. Itu pesan saya ya, sibuk. Terus ada tuh oknum, misalnya siapa gitu. Telepon ibu, Bu Trisya, ini saya menawarkan Bu, ibu saya jamin lulus 100% bayar sekian juta gitu. Nah, itu tidak ada seperti Jangan, itu jangan ya. sampai Ya, itu Mas, terjadi. itu pernah ada tuh cerita anak D3 kebidanan ikut bayarnya itu kalau nggak salah 8 juta kayaknya. Waduh, Nah, mending buat Foko ya Bu. itu katanya itu ngeklik sendiri gitu loh Mas. Apa ya namanya ya? Pokoknya klik sesuka hatimu, insya Allah lulus intinya gitu. Nggak masuk Nah itu akal nggak lagi usah. Bu itu informasinya. Asal ngeklik masa lulus ya Bu. Nah itu ya mungkin karena ini loh Mas, dia kan tahu Saking takut IPK-nya juga kan. mungkin. IPK-nya kan 3,6 gitu kan. Klik 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 gitu kan. Nggak usah pikir-pikir ya. Intinya ya mereka memang untung karena kan IPK-nya udah tinggi. Ya mesti lulus lah. Nggak Siap, bayar pun lulus mestinya gitu. Itu siap. ya teman-teman ya. Itu pesan saya sih Mas. Ya silakan Siap. yang tanya malah bulan ceramah lagi. Bagus tuh Bu informasinya, jangan sampai ada oknum tertipu Mm-mm. sama oknum-oknum yang menawarkan cara instan. Memang UKOM itu nggak akan ada yang bisa membantu kecuali diri sendiri. Ingat ya, jangan sampai tergiur seperti yang diceritakan sama Bu Wulan tadi. Saya juga pernah dengar tuh Bu, saya pernah dengar. Ada ya Mas ya. Ini direktur langsung Bu, direktur dari Sumber Waras Bu di Jakarta. Hmm. Ngezoom lagi rapat Bu, memang Foko kan setiap tahun memang ada kampus yang menitipkan mahasiswanya dan Mm-mm. direkturnya itu bilang seperti Ibu persis. Hmm. Katanya ada yang menawarkan mahasiswanya bayar sekian tanpa sepengetahuan kampus, mahasiswanya bayar setelah hasil UKOM keluar, orang itu menghilang, uangnya juga melayang, Mm-mm. hasil UKOM-nya yang nggak kompeten. Jadi jangan sampai Waduh. terjadi ya, bunda-bundaku semua. Mending yang jelas-jelas aja. Contoh salah satunya Foko kan udah mendemonstrasikan nih cara belajarnya seperti apa, dosennya siapa, dan bagaimana. Silahkan. Kalau Foko dipandang enak untuk dipakai buat belajar, teman belajar, silakan ikut. Jika memang tidak juga nggak apa-apa. Yang penting tujuannya satu, bunda-bunda belajar UKOM sampai nantinya dinyatakan kompeten. Gitu ya. Silakan yang mau bertanya. Nanti Ada yang yang mau link bertanya. kelasnya di akhir ya, yang mau link kelasnya di akhir nanti saya kasih infonya.
Yang mau tanya Bu Wulan izin, apakah IPK pengaruh terhadap lulus enggaknya Ukom? Iya tadi udah disampaikan juga tuh ya. Jelas lah. Jelas, jelas banget. Karena exit Eh, exam itu dibagi dua ya Bu, nilai iya IPK bener. sama nilai Jangan Ukom. jangan khawatir Mas Adi. Ini satu Siap, pesan lagi nih. Ada lagi mahasiswa saya nih. siap. Ternyata IPK-nya 2,93. Saya ingat banget itu, Bu. Saya gembleng tuh. Ibu-ibu, ini saya japri Bu, belajar beneran ya Bu ya. Bu, jangan lupa ya Bu ya ikut ini, ikut itu gitu kan. 2,95 kalau nggak salah. Kan mustahil kan Bu, kompeten gitu. Ternyata first taker loh Bu, kompeten loh. Hebat kan? Padahal udah kerja, udah ya intinya bulan ya japri ini satu-satu gitu Bu. Kalau yang di bawah 3, karena kalau di grup kan nanti kasihan kan ini atau apa gitu. Saya japri, saya motivasi dan kompeten. Jadi nggak usah khawatir yang IPK-nya 3,5 ke bawah, yang penting belajar. Kalau 3,5 ke bawah nggak belajar ya percuma Bun. Misal nih ikut bimbelnya Mas Adi, Voko. Iya. Ternyata disambi tuh Bu, cuman ditinggalin HP-nya. Memang join Zoom tapi ketiduran lah, sambil Nah, apalah itu. gitu loh maksud saya. Jadi Siap. belajar kan cukup 1 jam, yang penting efektif, efisien gitu. Gitu aja sih. Nggak usah khawatir yang di bawah 3,5 ya. Bulan Siap. kemarin juga IPK-nya nggak ada 3,5 karena saya kan lulusan lama ya Mas. Kalau lulusan lama itu IPK-nya ini cenderung masih tidak apa ya, pelit ya. Kalau zaman dulu itu pelit-pelit. Ya Putri saya. Mungkin ini udah baru-baru ya S1 kan. S1 kan blended kan. Nah, otomatis IPK-nya insya Allah udah tinggi-tinggi kan, 3,4, 3,5 gitu. Siap. Itu ada banyak yang tanya tuh Mas. Yang tanya bimbel nanti di akhir saya infokan ya. Oh gitu. Itu apa nih, profesi kebidanan tuh nilai murni ya Bu, nggak ada ditambah IPK. Masnya gimana nih? Gimana Masnya Mas? Sebentar saya juga nyerna nih Bu. Proses itu namanya Bu. Profesi kebidanan tuh nilai murni ya Bu, nggak ada ditambah IPK. Maksudnya nilai kompetennya atau IPK Nilai profesi? ya mungkin iya Bu, nilai IPK-nya itu nggak ditambah-tambah atau bagaimana Bu dari Enggak, kalau di profesi kami nggak ada konversi profesinya itu. Jadi nilainya memang dimulai dari nol. Beda kalau S1. Kalau S1 itu kan ada konversi ya, ibu-ibu ya. Jadi konversinya dari D3 ke S1 diambil berapa SKS gitu, muncullah IPK-nya. Kadang itu IPK D3 3,8 ya contoh ya. Ternyata dikonversikan itu IPK-nya jadi nurun 3,6, 3,7 gitu juga ada. Jadi memang tergantung mata kuliah apa yang dikonversikan. Delale yang dikonversikan poinnya atau nilainya A atau B atau C ya berarti ini rezekinya ibu-ibu ya. Gitu. Itu ada kok seperti itu. Jadi IPK-nya D3 3,8 ternyata setelah dikonversi 3,6 gitu. Ada juga yang saat D3-nya 3,7 ternyata 3,4 dikonversikan menjadi 3,6 gitu. Dan lain sebagainya. Banyak kok. Bismillah aja lah Bu, nggak usah percaya dengan IPK, yang penting Ibu belajar gitu aja, udah deh kompeten pasti, berapapun Siap. IPK-nya. Kuncinya Siap. itu kan Mas. Siap, betul Bulan Bu. aja belajar loh Mas, dipikir. Bulan. Saya juga deg-degan itu kemarin. Saya tuh Mas Adi kalau misalnya paham ya pas saya jadi mahasiswa profesi nih, Ibu cerita ya, cerita Iya. lucunya. Jadi saya itu nggak berani loh jadi narasumber, nggak terima tawaran. 2 bulan H-2 bulan saya Ukom kayaknya tuh. Saya nggak mau nerima tawaran Bu. Saya tuh fokus belajar. Ikut bimbelnya Mas Adi diem-diem tuh. Bulan jadi pesertanya Mas Adi. Nah, tapi Mas Adi nggak tahu kan Mas, karena ini saya nyamar. Nyamar ya Bu. Siap. Memang yang hadir juga Pak, ada beberapa yang Dosen kan? sekarang menjadi dosen yang ambil profesi Bu. Ya. Semakin malam ya kalau sama Bulan sama Mas Adi itu nggak kerasa. Nggak kerasa, ini masa udah selesai aja Bu. Ini kayaknya kita bikin grup tingtang aja Mas. Tingtang. Baik, ini ada yang mau nanya lagi nggak sama Bulan sebelum di close? Apa cukup? Jangan lupa follow Instagram saya ya. Ada yang udah follow tuh Bu. Ya, sip. Makasih ya teman-teman ya. Ya. Mas ada kalimat yang penutup nggak sih? Saya Ada dong. Ada Bu. Coba. Berarti nggak ada Kosong yang aja. tanya ya, udah selesai ya. Kalau gitu Bu Wulan ada penutup nih, Coba Mas. teman-teman semua. Jangan-jangan Silakan. sekian dan terima kasih. Oh ada Deng. Nah ini selalu lakukan yang terbaik untuk dirimu. Jangan menyesal dengan takdir ya teman-teman ya. Karena sebaik-baiknya takdir adalah sesuatu yang sudah kamu perjuangkan dan berhasil kamu gapai. Oh mantap Bu. Nah ya, jadi nggak usah kecewa dengan yang ditakdirkan sekarang. Insya Allah ke depan ada yang lebih baik. Kayak Bulan itu cerita sedikit lah. 1 menit ya Mas. Siap. Jadi Bulan itu pernah
Fasenya itu fase apa ya Mas? Udah di udah di depan mata gagal gitu. Rasanya sakit banget kan Bu. Ternyata selang 4 bulan itu dapat bonus umroh, tahu nggak sih Bu? Nah itu salah satunya. Dan itu kan luar biasa ya Bu. Mungkin ibu-ibu juga ada tuh. Ternyata ada yang diinginkan banget, nggak didapatkan. Ternyata diganti dengan hal yang sangat luar biasa. Nah semoga nanti ibu-ibu yang ukom gitu ya. Amin. Jadi ukomnya dimanapun, di daerah manapun dimudahkan ya Bu. Jangan seperti ada lagi nih satu oknum, saya nggak mau sebutkan namanya. Jadi ternyata Mas, ukomnya jam 7 pagi udah ternyata beliau itu perjalanannya itu 8 jam dan sampai di tempat Mas. Bayangin tuh. 8 jam perjalanan kapal, turun gunung, terus naik ah capek gitu, nggak lulus jadinya. Itu dia ngaku tuh pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Akhirnya tak marahin dong dia, kalau gitu ya -1 toh Bu, gini 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 gini. Akhirnya pas pada saat ujian yang kedua itu beliau manut sama bulan kan, saya ngerjainnya oke, akhirnya kompeten. Maka pesan saya besok kalau daerahnya jauh, tolong -1 harus sudah sama. Itu aja, gitu ya Mas ya. Siap, siap Bu Wulan. Terima kasih untuk kalimat penutupnya buat teman-teman. Pertemuan sama bulannya sudah selesai untuk 5 soal. Nanti kalau ikut kelas yang secara rutin itu soalnya 7 ya. 7 soal setiap kali pertemuan ya. Ini karena kelas contoh jadi diberikan 5 soal. Baik, kalau gitu teman-teman, kita berpamitan dengan Bu Wulan. Setelah itu bagi yang membutuhkan informasi tentang bimbingan belajarnya nanti saya jelaskan setelah Bu Wulan sudah berpamitan dari Zoom-nya. Sepertinya Bu Ada Wulan foto nih juga. Mas. Mas Adi, foto Ya, Bu. dulu dong Mas. Oh, foto dulu. Boleh. Iyalah, Ya, 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 siap, ini siap. saya Saya udah stop share dulu. Ayo, udah bunda-bunda. membawa pencahayaan lintang selatan dan lintang utara. Siap, siap. Bu, tapi saya cowok sendiri nggak apa-apa ya, Bu? Ya, Apa nggak masa boleh mau ikutan jadi saya nih? cewek Mas? Saya mau Bu jadi bidan ntar 2026. Ayo dinyalakan kameranya, Kak Winda senyumnya. Yuk, silakan kameranya dinyalakan, Kak Yesika. Ini paket hemat ya, berame-rame ya ngezoomnya ya. Silakan dinyalakan kameranya. Ini ada Bunda Lukertina Aritonang. Wah, sepertinya ini bidan senior nih Bu Wulan. Wah, sip. Ayo Mas, gigi saya udah kering nih. Yuk, Ya, iya. Ayo silakan dinyalakan kameranya dulu. Ini karena dikit doang Bu yang nyalain, nggak apa-apa ya. Ayo, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Bentar, saya langsung kirim ke grupnya ya supaya nggak hilang. Sebentar, sebentar, ditahan. Jangan senyum dulu. Senyumnya hilangin dulu, takut bener kering. Sebentar, sebentar. Saya langsung Mas, kirim ke grup. saya tadi udah kefoto belum Mas? Udah Bu. Ayo Oke. ulang Bu yang lebih wah gitu Bu gayanya Bu. Nah, ini kameranya nyala nih semua nih. Ayo 3, 2, 1. Bentar saya kirim lagi. Tapi slide keduanya nggak ada yang nyalain kamera. Malu-malu apa gimana nih ya? Apa gimana? Ayo. Yang slide kedua. Oh, slide kedua ternyata nyala semua. 3. Kan nggak tahu ya slide berapa ya teman-teman ya, nggak apa-apa, senyum aja, gaya aja. 3, 2, 1. Iya, ada yang di laut nih Kak. Siapa nih Kak? Sri Endang lagi di laut belakangnya itu Kak. Gambar aja Mau Mas. jebur kan? Nggak mau jebur ke laut kan? Enggak lah Bu. Ini ada ini Bu Lukertina, salam kenal Bun. Ya ampun, luar biasa sekali semangatnya. Mantap. Halo Mas Adi. Iya Bu, tadi saya Halo Bu sebut. Lukertina Aritonang. Iya tadi Bunda. saya sebut itu Bu. Dari mana nih Bun? Wah ya Allah, tadi nggak kelihatan loh, nggak dihidupin videonya ya Bun. Bunda, Bunda luar biasa nih, masih semangat. Semoga Iya. kompeten ya 1 kali ujian. Amin. Itu dia pembuktiannya ya Bu. Ukom emang udah nggak mandang umur juga Bu sekarang, nggak mandang usia sekarang. Semuanya harus Ukom dan harus dapat STR tadi. Tuh jangan kalah semangat sama Kak Lukertina. Sip, mantap. Ini udah
udah semua saya foto, tapi sisanya kameranya mati, jadi yang udah ada aja ya. Iya, Mas nanti Nah, jangan lupa kirimin ya Mas ya. siap fotonya ya Bu. Ya, oke. Ya, siap. Oke, sudah ya saya live ya Mas. Terima Siap. kasih Mas Terima Adi kasih dan Bu Wulan. teman-teman. Salam kenal buat semuanya yang hadir. Saya izin live. Siap, Bu Wulan. Terima kasih. Selamat istirahat. Buat teman-teman, tadi fotonya udah saya kirim ke grup ya. Udah saya kirim ke grup, yang tidak ada fotonya berarti tadi telat nyalain kamera. Oh iya, untuk yang teman-teman yang berminat untuk ikut kelas seperti ini secara rutin, kalau seandainya teman-teman suka dan cocok mau mengikuti kegiatan kelas seperti ini, tidak ada paksaan bagi yang mau saja. Kalau yang mau silakan boleh ikut mendaftar, mumpung biaya kelasnya itu kayaknya kalau ada anaknya bunda-bunda yang sedang dibimbelkan, kayaknya mahalan les anaknya deh. Karena di Voko itu cuma 90.000 dimulai. Silakan linknya itu boleh diambil dulu, disalin, dikirim ke grup temennya atau dikirim kemana. Kalau mau ikutan kelas seperti ini secara rutin, silakan daftar di link tersebut ya, yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Atau sambil saya jelaskan nggak apa-apa. Mungkin tadi saya jelasinnya agak terburu-buru atau tidak kurang jelas dipahami. Saya buka kembali ya. Nah, ini dia. Saya buka kembali, barangkali masih ada yang kurang jelas sama pembahasan yang saya jelaskan tadi. Nah, ini pilihan kelasnya. Di link itu nanti ada muncul seperti ini. Nanti isi namanya, nomor WhatsApp, prodi apa, dan ini pilihan kelasnya. Kenapa saya tampilkan kelasnya aja? Karena memang ini inti dari kegiatan kita. Jadi, ibu-ibu, bunda-bunda sekalian, Mas Adil dari awal udah minta izin untuk mendampingi teman-teman, bunda-bunda sekalian, apakah diizinkan? Ternyata diizinkan, dan ada yang tanya juga terkait kelasnya ada enggak, dan ternyata ini sudah ditampilkan kelasnya. Kelasnya itu ada 3 pilihan. Ada Fokus 1, itu 8 kali pertemuan, biayanya cuma 100.000. 100.000 8 kali pertemuan, berarti kan kalau dibagi 100.000 dibagi 8 berapa? Saya nggak pinter kalkulator, jadi saya pakai kalkulator ya. Hitung-hitungan saya kurang jago, jadi pakai kalkulator aja ya bunda-bunda ya. Nih, kalau 100.000 dibagi 8 kali pertemuan, sekali pertemuan itu bareng sama dosen via Zoom, itu cuma 12.500. Satu kali pertemuannya. Nah, itu kalau dapat harga promo. Dapat harga promo caranya gimana, Mas? Bayar pada saat sebelum 2025. Artinya selama Desember ini silakan kalau mau ikut langsung daftar. Saran saya daftarnya berkelompok aja supaya lebih hemat. Selain lebih hemat, jadi Voko juga pesertanya lebih banyak, lebih rame. Seperti itu ya. Voko 2 itu pertemuannya 2 kali lipat, tapi biayanya enggak 2 kali lipat. Coba dilihat. Kalau Voko 1 100.000, 8 kali pertemuan, Voko 2 itu 16 kali pertemuan, 2 kali lipat. Tapi harganya cuma nambah 25.000 aja. Gitu. 25.000 aja. Untuk kapan Mas jadwalnya, tanggal-tanggalnya ada di bawah sini. Nah, kalau teman-teman UKOM-nya masih lama dan pengen belajarnya itu nggak bayar berkali-kali, saran saya ambil aja yang Voko sampai kompeten. Nih yang ketiga. Kalau nanti daftarnya pada saat di tahun 2025, harganya 1.100.000. Tapi kalau bayarnya di bulan ini, di bulan Desember nih, cuma 550. Nah, harga yang saya sebutkan tadi, yang 100, 125, 550, itu kalau ikutnya individu. Individu itu kalau ikutnya sendiri-sendiri, daftarnya sendiri gitu. Tapi kalau ikutnya berkelompok nih, harga kelompoknya ada di bawah. Nih, Fokus 1 kalau minimal yang daftar 2 orang, per orangnya cuma bayar 90.000 karena dapat potongan 10.000. Kalau Fokus 2, kalau yang ikut 5 orang dapat harga yang tadinya 125 cuma bayar 115. Tapi kalau yang satu kali bayar terus ikut kelasnya sampai kompeten, kalau nggak kompeten misalnya UKOM sekali gagal, terus mau ikut lagi nggak usah bayar lagi, udah satu kali bayar yang 550 gitu ya. Tapi kalau mau harganya lebih murah lagi dapat potongan 100.000 jika yang daftar minimal 10 orang. Berlaku kelipatan. Maksudnya gini, kan minimal 10, maksimalnya terserah. Mau satu kelas ikut semua boleh. Tapi seandainya ada satu kelas ikut, ada potongan tambahan lagi. Kalau satu kelas sampai ikut semua, itu ada potongan tambahan lagi. Itu kan kalau minimal 10, potongannya 100.
tapi kalau sampai satu kelas ada potongannya lagi, gitu ya. Jadi dari 550 dipotong 100 jadi 450, udah nggak usah bayar-bayar lagi sampai dinyatakan kompeten. Nggak usah bayar lagi sampai dinyatakan kompeten. Nah, kelas ini itu adalah kelas bimbingan belajarnya via Zoom. Seperti yang tadi kita laksanakan. Kan udah ada gambaran. Oh, ternyata di Voko belajarnya seperti ini. Oh, ketemu dosen, kita diberikan soal, kita ngerjain. Kalau saya salah, dibahas. Kalau misalnya saya nggak ngerti, ada sesi tanya jawab. Gitu ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Adakah? Oh, mau mikrofon ya? Sebentar. Saya nyalain mikrofon. Saya nggak lihat kolom chat soalnya tadi. Sambil jelasin tapi nggak ngelihat kolom chat. Ada yang minta nyalain mikrofon. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Kak Juadmi Arlin ya? Mau bertanya apa, Kak? Iya Mas, Ya, ini Mas mau tanya kan rencana kan jadwal UKOM itu kayaknya ada di bulan Februari atau bulan Maret ya Mas ya? eh, terdekatnya di bulan Maret, Kak. Terus kalau misalnya kita ambil yang yang ini yang tuh kompeten ini yang sampai kompeten, apa bisa Mas kalau misalnya bayarnya setengah kalau misalnya kita cuma belajar ini Januari Februari atau bagaimana? Berarti Kakak ambilnya yang itu aja, Kak. Ambilnya yang kelas Voko 2 aja. Kalau seandainya udah tahu kalau UKOM-nya itu bulan Maret. Iya sebenarnya kan kemarin Mas mau Ya. ikut tapi cuma Ah, terlambat daftar jadi oh, nggak gitu. jadi. Daftar Heeh. apanya nih, Kak? Daftar UKOM-nya apa daftar Daftar bimbel? UKOM. Oh, Daftar kemarin. UKOM terlambat, iya. Oh, berarti terlambatnya itu dari kakaknya yang telat daftar atau dari dosennya nih? Kan info dari kampus itu sampai tanggal 5 pendaftaran. Pas masuk di tanggal 1 ternyata udah full. Ternyata Oh, dikasih batasan. iya, Iya. iya, iya. Nah, itu juga penting nih, pengalaman Kak Juatmi nih, jangan sampai terjadi sama teman-teman ya. Penting banget pokoknya persiapan UKOM itu. Kita mau sepintar apapun, IPK-nya setinggi apapun, coba searching di Google kalau nggak percaya. Takutnya, Mas Adio ini cuma melebih-lebihkan. Takutnya ada yang berpikiran kayak gitu, silakan searching di Google. Setiap tahun itu puluhan ribu yang nggak lulus dan IPK-nya yang tinggi-tinggi. Kenapa yang IPK-nya tinggi-tinggi yang nggak lulus? Karena mereka menyepelekan persiapan. Jelas-jelas UKOM ini yang menentukan kita dapat STR atau enggak. Ya sekarang logika aja deh. Yang mau lulus kan kita semua ya, yang ada di sini, yang ada di Zoom. Yang ujian pun kita sendiri, tidak bisa diwakilkan, tidak ada jokinya, tidak ada bocorannya. Pure benar-benar kita sendiri. Kalau persiapannya aja diabaikan, terus maunya kompeten satu kali ujian, dari mana caranya, gimana caranya gitu. Sekelas dosen aja, saya tahu di antara bunda-bunda semua, ada yang sudah mengajar D3 sekarang, menjadi dosen D3 saya tahu. Nah, tapi dosen-dosen atau bos-bos puskesmas yang hadir di Zoom ini, saya tahu kuliah lagi tujuannya pengen dapat STR tersebut kan. Ya makanya sekali lagi jangan sampai menyepelekan persiapan. Kalau Kak Juatmi kan telat informasinya, dapat informasinya. Nah, kita sebagai mahasiswa harus rajin bertanya. Selalu, pokoknya fungsinya Voko ini, fungsinya Mas Adiw ada di grup sebagai admin supaya bisa mengontrol peserta dari Voko. Harus apa aja, persiapan apa aja, materi apa aja yang sering keluar di UKOM itu disuguhkan di sini. Tapi saya nggak mau dibilang Mas menjanjikan yang manis-manis kita supaya bisa masuk ke Voko. Tidak. Tapi pengalaman yang saya lakukan kepada peserta tahun lalu selalu seperti itu. Dosen di Voko mendampingi, sekaligus saya penanggung jawab program di Voko mendampingi sampai kompeten. Apa yang diperlukan peserta, kita suguhkan. Kalau seandainya ada informasi terbaru tentang UKOM, kita informasikan. Seperti via Zoom seperti ini. Jadi, sekali lagi, Bapak Ibu, nggak ada perawat ya. Bunda-bunda, ibu-ibu sekalian, Mas Adiw tidak ada niat apapun selain memotivasi supaya teman-teman terus fokus mempersiapkan UKOM. Karena yang nggak lulus kemarin IPK-nya tinggi-tinggi. Mereka yang udah pede. Jadi jangan sampai kita yang IPK-nya udah tinggi, kepedean, pas UKOM nggak mau persiapan, akhirnya nggak kompeten, akhirnya nyesel. Banyak loh peserta yang menghubungi Mas Ade atau tim admin yang lain, Mas saya nggak kompeten, akhirnya mau ikut kelas bimbingan. Kenapa harus nunggu gagal baru ikut bimbingan? Kemarin-kemarin kemana kan gitu. Yuk silakan dilanjut apa pertanyaannya. Oh iya Kak Juadmi, kalau saran saya
kalau memang udah tahu UKOM-nya di bulan Maret, tapi kalau nggak tahu tanggalnya tanggal berapa, ya udah ambil aja fokus sampai kompeten. Terkait tadi nego, boleh nggak bayar setengah harga ya gitu ya. Nah kalau kayak, oh gini aja, ya, mumpung saya ingat, gini aja. Tapi ini selama Zoom berlangsung ya, tapi ini selama Zoom berlangsung. Ini saya tampilin, mumpung saya ingat. Selama Zoom, ini menjawab pertanyaan Kak, siapa tadi ya? Nah ini dia, Iya. tampil Kak. Nah ini nih. Kalau ini kan kelas-kelas yang berkelompok ini kan harga yang 90, 115 atau 450 kalau berkelompok ya. Khusus buat teman-teman yang mau daftar pada saat Zoom dapat harga yang ini. Lihat. Ini kan 90 minimal 2 orang. Kalau mau dapat harga 90. Harga normal promonya kan 100. Nah, yang Voko 2 125. Tapi harus 5 orang kalau mau dapat 115 harganya. Nah, ini yang 500. Kalau mau dapat harga 450 harus 10 orang. Khusus selama Zoom ini tidak dimatikan, teman-teman boleh dapat harga yang ini. Ini nih. Tapi ini selama ini berlangsung ya, Zoom berlangsung. Silahkan ini di screenshot bagi yang mau. Bagi yang nggak mau ya jangan. Bagi yang mau screenshot ini, terus kirim ke saya. Dapat harga ini tanpa berkelompok. Dapat harga ini tanpa harus nyari kelompok. Tapi kalau misalnya udah terlanjur ada kelompok yang mau daftar, nanti dapat harga yang lebih murah. Harga ini, harga tanpa harus cari kelompok. Harga individu, ini udah harga individu. Kalau tadi yang ditampilkan di awal, itu harus minimal 2 orang, minimal 5 orang, atau minimal 10 orang. Tapi kalau yang saya tampilkan sekarang, itu harga individunya. Kalau daftar sendiri 90, ya 90. Nggak perlu 2 orang yang Voko 1. Voko 2 yang harusnya 5 orang, nggak perlu 5 orang. Sendiri pun nggak apa-apa bayar 115. Sampai kompeten, yang tadinya harus nyari 10 orang, biar dapat 450 nggak perlu, sendiri pun dapat 450 bayarnya sampai dinyatakan kompeten, nggak usah bayar lagi. Silakan di screenshot terus kirim ke saya bagi yang mau. Setelah itu teman-teman udah kirim screenshotannya, langsung isi pendaftarannya yang udah dikirim di kolom chat Zoom tadi. Langsung isi, ikuti langkahnya, sertakan bukti pembayarannya juga ya selama Zoom aja. Nanti kalau udah Zoom selesai, bunda-bunda ikut yang harga yang ini ya. Mana tadi? Mana tadi ya? Nih, setelah Zoom selesai ikutnya yang ada di link ya. Setelah Zoom selesai, ini kan promo berlaku hingga 31 Desember. Nah, ini harga yang tampil ini selama Desember ini masih berlaku promonya. Tapi untuk harga yang ini selama Zoom aja. Jadi kirim bukti pembayaran, bukti screenshotan ini sama isi link pendaftaran yang sudah dikirim di kolom chat tadi. Yang udah WA saya balasnya setelah Zoom selesai ya. Ini nggak ada paksaan, ini nggak ada apa ya, nggak ada iming-iming. Intinya pokok begini adanya, programnya begini berlangsungnya. Jika memang terasa bermanfaat dan berminat, silahkan. Apalagi yang teman-teman yang mempermasalahkan biaya, insya Allah biaya di Voko jauh lebih hemat dibanding penawaran yang lain. Ya silakan dibandingkan sendiri. Takutnya kalau Mas Adi yang ngomong, enggak Mas, saya dapat yang lebih murah. Ya silakan gitu. Silakan ya bunda-bunda. Kak Aji bagaimana kira-kira dengan biayanya? Cocok gak kalau ikut berkelompok? Kalau berkelompok Kak Aji, kalau satu kelompok sampai satu kelas aja, pasti dapat harga potongan tambahan. Silakan. Yang udah WhatsApp nanti saya balasnya setelah ini ya. Khusus yang daftar yang daftarnya ngirim screenshot kayak gini, WA-nya ke saya. Tapi kalau nanti setelah Zoom mati, bisa chat ke admin yang lain. Oh, kalau misalnya selama Zoom nyala itu nggak fair ya.
Saya kasih waktu aja deh. Saya kasih waktu buat teman-teman yang mendapatkan harga tanpa nyari kelompoknya. Nih, harga yang ini ya. Gimana sih ya saya secara nyebutnya? Untuk teman-teman yang dapat harga ini, saya kasih waktu berapa menit kira-kira ya? 10 menit aja deh. 10 menit udah pas kayaknya. Saya kasih 10 menit untuk teman-teman daftar yang tadi, yang tanpa nyari kelompok. Mana? Nih, waktunya sudah berjalan, silahkan. Kalau 10 menit udah habis, udah ya, nggak ada tambahan ya. Kalau yang ikutnya kelompoknya lebih banyak, WA aja, nanti saya bantu. Nomor WA-nya, Mas. Saya kirim di link ya, di grup, di kolom chat. Sebentar. Mas, ini saya sudah sementara daftar. Terus di Ya. situ yang hubungi kontak untuk dapat apa itu, tunggu. Yang kalau dia individu, Mas, itu mau pilih yang Ke saya aja, yang Mas Adiw aja. itu aja. Ke Mas Adiw aja. Ini ya, di link atas ini, yang pertama itu ada informasi lengkapnya. Silahkan. Ini kan Zoom cuma 5 soal, 6 soal. Kalau kelas rutinnya 7 soal ya, Kak? Tuh kan, 7 soal. Iya. Lagian kalau misalnya soalnya kebanyakan pada saat Zoom nggak masuk. Kalau kayak gini terbukti dikit-dikit masuk. Dikit-dikit soal, dikit-dikit ngerti. Daripada soalnya kebanyakan takutnya malah over. Bener. Dosis. Silakan. Ada yang mau bertanya atau enggak? Ini waktunya tinggal 8 menit ya. 8 menit lagi buat teman-teman yang mau harga yang saya tampilkan tanpa harus nyari kelompok. Ini harga yang hijau ini kan harusnya minimal fokus 1 2 orang gitu kan ya. Fokus 2 itu harusnya 5 orang. Yang fokus 2 kompeten itu harusnya 10 orang. Nah, ini nggak perlu 2 orang, nggak perlu 5 orang, nggak perlu 10 orang. Sendiri harganya tetap yang itu yang saya tampilkan. Daftar sendiri tetap harga yang saya tampilkan. Berapa kali pertemuan? Ya, Berapa kali pertemuan? siap. Nih Kak, yang pertemuannya yang ini tadi nih, di screenshot aja. Atau lihat di linknya juga bisa. Ini nih pertemuannya nih. 8 kali, 16 kali, sampai kompeten. Nah, fokus 1, 8 kali Kak. Fokus 2, 16 kali. Fokus 2 kompeten, ya sampai kompeten. Terus ikut kelasnya. Gitu. Tapi itu bayarnya sekali bayar aja. Kalau bayarnya nggak pada saat Zoom kan, kalau ya sampai kompeten harganya 550 promonya. Tapi normalnya itu 1.100.000 seandainya nanti daftarnya di tahun 2025. Karena kelasnya pun dimulai di tahun 2025 di bulan Januari. Gitu ya. Nah, Mas, kenapa ini kok ada fokus 1 Januari, fokus 2 Januari sampai Februari? Kenapa dipisah kayak gitu, Mas? Karena kadang-kadang teman-teman tuh pengennya yang mau per bulan, ada yang mau langsung 2 bulan, ada yang sampai mau kompeten. Pengalamannya begitu kemarin. Tapi tahun 2023 kemarin nggak ada nih kelas sampai kompeten, baru sekarang yang disediakan. Kompeten itu tidak ada batasnya, Kak? Nggak ada batasnya, sampai dinyatakan kompeten selalu ada di grup itu. Nanti grupnya khusus. Jadi ada di grup yang Voko buat. Jadi teman-teman setelah transfer, di-invite ke dalam grup masing-masing, nanti di-invite-nya sesuai. Misalnya ikut Voko 1, masuk ke grup Voko 1, Voko 2, masuk ke grup Voko 2. Atau Voko sampai kompetennya, nanti masuknya grup sampai kompeten. Jadi grup sampai kompeten ini nggak ganti-ganti grup. Tapi kalau Voko 1, Voko 2, atau yang ikutnya per bulan, itu grupnya nanti ganti-ganti. Berarti kan logikanya bayar lagi per bulan, bayar lagi, ujung-ujungnya banyak. Mendingan sekalian yang sampai kompeten. Seandainya amit-amit aja ini, amit-amit. Nauzubillah min zalik, seandainya ada yang nggak kompeten, terus dia mau ikut kelas lagi, nggak usah bayar lagi. Cuma 1 kali bayar dan cuma 550 seandainya bayarnya setelah Zoom selesai. Tapi kalau bayarnya pada saat Zoom, nih harganya yang ini ya. Nih, bayarnya yang ini aja. Saya hampir lupa nih. Kalau enggak, tadi nggak dapet nih teman-teman harga ini. Ini promo khusus untuk ini ya, untuk setiap kali Zoom ya, Kak. Bayarnya sekali aja. Fokus 1 90.000 selama 8 kali pertemuan, udah 90.000 8 kali. Fokus 2 16 kali gitu. Jadi nggak setiap Zoom bayar 90, enggak. Maksudnya yang promo ini loh, Kak.
yang setiap kali Zoom itu. Ini Yang promo saat Zoom gitu. Oh, ini yang ini. Iya, Oh. promonya pada saat Zoom sekarang. Kalau Zoom-nya udah selesai, udah dimatikan, nanti ikutnya kelas yang ini nih, Kak. Harga yang ini ya. Harga yang ada di link ikutnya. Harus transfer sekarang ya, Mas. Betul. Kalau Transfer transfernya besok kemana, gimana gitu ya. Iya, Kak? Kak Adit, Gimana, Kak? Kak, halo. Ya, ini sebentar, Kak. Bagi yang mau dapat harga ini screenshot ya. Kalau nggak ngirim screenshotan ini nggak dapat harga yang ini. Nanti dapatnya harga yang sesuai yang ada di link ya. Jadi saya tampilin ini, silakan yang mau harga ini screenshot kirim ke saya sekalian bukti transfernya. Terus tadi ada yang nanya harus transfer malam ini. Kalau yang pakai m-banking saran saya dari sekarang supaya nggak besok biar nggak lupa. Kalau lupa sayang nggak dapat harga yang sekarang. Tapi kalau misalnya nama Mas saya pakai rekeningnya mana, ATM. Kalau pakai transfernya ATM, kemana? sebentar Kak. Kalau pakai Tadi ATM, tanya dong. kalau pakai ATM bayarnya besok nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya Kak yang udah terlanjur. Adil. Iya Halo Mas sebentar. Adil. Halo. Panas banget. Harus malam ini juga. Nggak apa-apa besok aja nggak apa-apa. Halo Tapi Mas tapi Adil tanya dong. tapi kirim screenshotnya ya, sebentar Kak, sebentar. Tapi yang mau bayar besok, screenshotan yang tadi kirim ke saya karena nanti pas saya nginput ke grup pasti dilihat dulu. Kalau nggak ada screenshotan harga itu nanti ikut harga yang awal ya. Ayo, tinggal 3 menit. Tinggal 3 menit, ayo. Halo Mas Adil tanya dong. Ya Kak Trisha, gimana Kak Kak? Adit, Di situ kan ada tryout ya Mas. Iya. Itu bayar lagi atau sudah include? Itu harganya nggak termasuk tryout, tapi dapat voucher tryout seandainya nanti ada pelaksanaan tryout dari Voko. Sebentar nih, saya tampilin lagi Kak. Nih, ini voucher potongan tryout Kak. Tryout di Voko itu, nih di link juga kelihatan kok nanti Kak. Nih, tryout CBT Voko itu benar-benar persis sama yang akan kita hadapi pada saat UKAM nanti. Tapi nggak 100% persis, karena nanti kalau 100% persis mirip CBT UKAM, plagiat jatuhnya kan Kak. Nanti kena hukum, kena undang-undang. Tapi dibuat warnanya dibedain. Kalau fitur-fitur udah mirip. Harganya itu 375, tapi kalau daftar pada saat sedang promo ya bayarnya 100. Pokoknya tergantung kalau di link itu sedang promo, ambil promonya. Apalagi kalau Zoom kayak gini, harganya dapat pada saat Zoom, ikut yang pada saat Zoom supaya lebih murah. Gitu Kak. Nggak termasuk tryout ya Kak. Oke. Nah, itu untuk promo tryout-nya itu diumumkannya kapan? Diumumkannya setiap kalau Kakak misalnya lagi ikut kelas rutin nih, ternyata mau ikut Zoom, ikut tryout. Tryout itu bisa ikut kapan aja atau mau ikut pada saat kita menawarkan siapa nih yang mau ikut tryout, terus ternyata diberikan promo. Nah, itu ambil. Tapi kalau mau ikut kapan aja terserah, itu boleh. Kapan aja bisa. Tapi dimulainya per Januari ya Kak program ini. Kak, kalau per kelas berapa Kak bonusnya Kak? Per kelas bonus apanya Kak? Diskonnya? Oh, foto kompeten untuk satu kelas itu nanti dapat promo lagi nggak Kak? kalau yang daftar satu kelas, misal teman-teman ada 30 nih, ikut satu kelas semuanya dapat potongan tambahan dari harga yang sudah ditampilkan. Gitu Kak. Berapa Jadi- itunya? Apanya Kak? Diskonnya? Ini Diskonnya berapa? ini yang ada di layar Kak. Kan ada 40 ibu, Pak. Kak, berapa harganya nanti ya kira-kira? Ada 40 orang Kak. Ya. Kalau 40 orang mau ikut yang mana dulu Kak? Satu tuh. Kompeten. Oh, yang sampai kompeten. WA aja. Nanti harganya di WA. Yang penting ini dulu di screenshot supaya pada saya balas atau admin yang lain balas, ada bukti bahwa teman-teman dapat harga yang ini. Kalau nggak ada screenshotan yang saya tampilan ini, nanti dapatnya harga yang ini ya. Jadi yang harusnya nggak pakai kelompok, ini harus nyari kelompok dulu gitu. Silakan, tinggal berapa menit lagi? Tinggal 1 menit lagi. Yang udah kirim bukti screenshot sama bukti pembayaran setelah ini dibalas langsung di-invite ke dalam grup. Maaf Mas, mau Iya Kak? kalau yang untuk toko yang kompeten itu belajarnya setiap hari atau seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali Kak. Oh, seminggu 2 kali sampai Siap. kita kompeten ya. Sampai Kak siapa nih? Kak Wahyuni Andris sampai dinyatakan kompeten. Iya, berarti kalau seandainya kita mau ujiannya bulan 9 sampai Yes, terus ikut sampai programnya selesai, sampai ujian pokoknya sampai dinyatakan kompeten itu
Titik. Oke, Mas, makasih ya. Siap. Oh, Kak Adeu. Halo, Gimana Kak. nih? Iya, Kak Aji. Itu kan kalau di Grobogan sesuai kaldiknya kan bulan Februari sama Maret, Kak. Hukumnya? Iya, Oh, hukumnya oke. di Februari Maret. Iya. Berarti misal kita nanti ikut, misalkan di contoh itu kan ada, maksudnya untuk tanggalnya bisa menyesuaikan ya Kak, atau bagaimana nanti Kak? Kalau tanggal pelaksanaan kelasnya, waktunya udah habis nih. Tambah waktu, tambah waktu. Waktunya udah habis Kak. Yang screenshot saya hapus ya screenshotnya. Screenshotnya apa? Share screennya. Kak Aji, tadi pertanyaannya sampai lupa Kak. Boleh diulang sedikit Kak? Iya, kan kita untuk kaldiknya itu kan di bulan Februari Maret Kak. Ya, Cuma ya. tanggal pastinya kita kan nggak tahu. Siap. Itu nanti yang jadi pertanyaan saya untuk kegiatan pembelajarannya itu bisa kita atur, entah itu milih yang kedua atau kompeten, itu nanti untuk tanggalnya bisa diatur menyesuaikan atau tetap seminggu sekian kali gitu Kak. Siap. Untuk kelasnya nggak bisa milih di tanggal berapa aja Kak, karena kelasnya itu udah ditentukan sama tim Foko. Untuk jadwal pembelajarannya itu udah ditentukan, jadi nggak bisa milih. Jadi sesuai yang sudah ditentukan. Kalau nanti ikutnya ternyata ikut yang sampai kompeten tuh, kelas yang sampai kompeten, ikut kelas yang sudah ditentukan, nggak bisa milih kelas. Ya, maksudnya tanggalnya Kak? Iya, maksudnya tanggalnya. Kan misal kita nanti di akhir Februari, ternyata kan di tanggal yang tertera itu kan ada Februari tanggal sekian gitu ya Kak ya. Ternyata kita nanti di akhir Februari itu UKOM misalkan. Lah nanti gimana itu hangus atau gimana untuk pembelajaran yang pada tanggal kita tidak ikut Ngoten? Nggak ada suaranya Kak. lupa dinyalain. Iya Kak. Kalau saran saya Kak tadi di awal sama seperti yang tadi. Gini, kalau udah tahu UKOM-nya kapan, seandainya tahu nih UKOM-nya di Maret di tanggal sekian, ambil kelas yang udah jelas-jelas, yaitu Foko 2 yang Januari sampai Februari. Kalau misalnya terlanjur, Mas, saya ikut yang Foko 2 kompeten aja. Nah, itu nggak bisa kalau misalnya harus dikurangin atau apa. Tetap kelasnya harus diikuti. Kalau nggak diikuti juga nggak apa-apa gitu. Intinya sesuai pilihan. Kalau udah pilih Foko 1, Foko 2, ataupun Foko sampai kompeten, kelasnya harus diikuti. Hadir nggak hadir itu nggak wajib juga, karena kan teman-teman udah bayar kelasnya. Seandainya nggak hadir kan rugi sendiri. Nah, jadi saran kita, saran Foko, makanya Mas Adiu dari awal tuh ngomong apa adanya, jangan sampai Mas Adiu tuh memberikan, iya bisa, oh boleh, tapi akhirnya malah di belakang ada komplain. Nah, itu kita nggak mau dan itu nggak pernah terjadi. Makanya Foko Indonesia maunya silakan dipilih sesuai kelas, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan dan sesuai budgetnya. Sukanya budget yang mana begitu. Mas, saya itu daftar untuk besok ya. Kak Raudah, siap Kak Raudah. Nanti dibalas setelah Zoom yang selesai Foko, ya, yang Foko 2. Foko 2 siap. Nah, seperti Kak Raudah. Tapi ini saya nggak bisa itu mentransfer malam ini, jadi besok aja. Besok aja nggak apa-apa. Menunggu anak saya. Yang penting udah screenshot tadi ya Kak. Iya. Siap. Mas, saya juga besok ya. Ya, yang penting udah kirim screenshot, udah aman Kak. Ya, udah. Siap. Gimana Kak Aji? Saran saya sih ikut yang Foko 2 aja deh, jangan yang itu. Takutnya sayang saya. Iya, mau milih yang Foko 2. Iya, terus nanti kalau misalnya ternyata masih ada tanggal, bisa lanjut ke kelas berikutnya kan gitu. Oh iya, tambahan, kalau udah pernah ikut kelas, udah pasti dapat harga khusus. Nah, ini kan harga umum nih, kalau yang ditampilin di Zoom kayak gini nih, harga umum. Nah, nanti kalau yang udah pernah ikut dapat harga khusus dan lebih murah. Nah, itu kalimat apa ya yang buat penutup atas pertanyaan, nanti bayarnya mahal lagi, normal lagi, enggak. Dapat harga khusus. Harga langganan. Langganan, iya, member Kak Dian. Dibantuin sama Kak Dian mikir nih saya. Iya, dapat harga member. Ya, jadi Kak Aji nanti silakan WhatsApp ke saya aja. Kan perwakilan berarti Kak Aji nih. Sudah Kak, sudah. Iya, nanti
selanjutnya saya lagi. Ya, Sudah ya. siap. Pokoknya siapapun perwakilan yang sedang list kelompok untuk ikut, silakan WhatsApp ke saya. Bilang aja, Mas, saya lagi ngelis teman-teman gitu. Nanti kalau listnya udah ada, silakan disertakan nama aja ya, nama panggilan bebas atau apa, nggak usah lengkap-lengkap. Nama sama nomor WhatsApp-nya yang akan di-invite ke dalam grup kelas ya. Jadi gitu, yang berkelompok, perwakilan kelompoknya silakan WhatsApp ke saya, kirim list nama serta nomor WA. Jangan kontak, nomor WA aja, biar nanti disimpan satu-satu. Terus Mas, saya nanti minta nomor WA-nya dong. nomor WA-nya saya ketik aja ya di kolom chat ya. Oh, atau enggak saya tampilin di ini. Saya ketik aja lah, kelamaan kalau misalnya ini. Iya, ketik aja. Iya, siap. Maaf ya bunda-bunda, Mas Adi memang apa adanya gini nih, nggak bisa dibagus-bagusin ya Kak Sri. Emang begini ya Kak Sri, Mas Adi mah. Ya, Mas. Ya. Saya sudah daftar, Mas. Oh iya, siap Kak Sri. Wih, lanjut kelas nih, mantap. Silakan, nomor saya udah saya kirim di kolom chat. Salah ngirim. Ngirimnya ke Kak Dian doang. Sebentar. Salah kirim lagi nih. Bentar. Error nih. Grogi nih Mas Adi. Grogi nih sama ibu-ibu ya. Silakan, nomor saya sudah ada di kolom chat. Yang belum screenshot dikasih tambahan waktu mau enggak? Kasihan ntar harus cari-cari kelompok. Mau enggak saya iniin lagi nih waktunya? Berapa menit ya? Jangan lama-lama. 3 menit tambahan, silakan yang mau screenshot saya share screen ulang. Sebentar, saya share screen ulang. Wajib ya perwakilannya atau yang daftar sendiri ataupun berkelompok wajib kirim screenshotan ini. Pokoknya yang daftarnya berkelompok dapat harga, nanti dapat potongan tambahan dari harga yang ditampilkan. Ini kok 10 menit? Salah, sebentar. 3 menit. Silakan di screenshot selama 3 menit. Bagi yang belum. Kok nggak bisa diklik sih? Sebentar ya Kak. Sebentar. Silakan 3 menit di screenshot, dikirim ke saya. Sertakan bukti transfernya yang langsung transfer malam ini. Saran saya yang pakai M-Banking langsung aja malam ini supaya nggak lupa besok. Ya Kak, siapa yang mau bertanya? Kak Dian? Iya, ini misalnya kalau mau daftar secara per kelompok, saya kan baru nanya teman-teman nih, siapa yang mau ikut, apa list kelompoknya bisa besok? Bisa besok, nggak apa-apa. Besok. Kalau misalnya mau ngelis nggak apa-apa sampai besok. Batasnya sampai maghrib nggak apa-apa ya. Oke. Sampai maghrib besok ya. Oke. Nanti kalau misalnya udah lebih nanya dari teman-teman dulu. Ya, kalau udah lewat dari maghrib jam 18.00 WIB, kalau udah lewat dari jam 18.00 WIB, nanti ikut harga yang ini ya, yang satu lagi ya, yang awal tadi disampaikan. Gitu ya. Oke, siap. Siap. Oke, kalau ini batasnya sampai maghrib. Jadi seandainya tadi Kak Aji kelompoknya ikut Voko 2, berarti dapatnya harga 115 plus dapat potongan tambahan nanti. Oke, Kak. Tunggu Ya. potongan. Siap. Sardi. Pokoknya kalau Voko itu kalau soal biaya pasti fleksibel karena dosennya pun pasti mendukung. Mendukungnya apa? Kita nggak ya manusiawi dan nggak munafik lah. Kita buka bimbingan kayak gini tujuannya juga supaya perputarannya sama-sama. Mahasiswanya butuh dosen, dosennya juga butuh biaya. Tahulah kalau itu ya, udah pasti ya. Masa kita belajar sama dosen gratis nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi supaya kebermanfaatannya tuh berasa berputar. Kak Aji kan kemarin dapat tawaran banyak katanya. Bagaimana kira-kira? Iya. Jawab. Tawarannya ini masuk ini, Kak. Dan enak. Iya. Tapi sistem pelajarannya bagaimana? Apakah sama atau kurang lebih sama atau beda? Kalau penawaran kemarin memang itu sudah plus sama tryout-nya, Kak. Oh gitu. Dari saya sebenarnya tahu sih lembaga-lembaganya karena saya memang alumni juga dari sana Kak. Coba lihat Instagramnya pasti ada Mas Adiunya gitu Kak. Iya, kalau Kakak lihat Instagram akun-akun itu pasti ada sayanya. Nah, saya ternyata dipercaya sama Voko Indonesia untuk buat program gitu. Ya program mereka sebenarnya sih program dari kami juga yang ya saya nggak bisa nyebut siapa lembaganya ya Kak, cuma memang ya Voko Indonesia lahir dari kekurangan-kekurangan yang dulu terjadi begitu. Makanya biayanya lebih murah, dosennya juga nggak dikurang-kurangin kualitasnya. Intinya ya
Kak Sri Supeni udah merasakan sama teman-teman juga yang lain. Intinya Mas Adi apa adanya, nggak mau dibuat-buat ngomongnya, gitu aja. Takutnya kalau nanti Mas Adi berkata-kata yang manis-manis, ya supaya laku aja nih bimbelnya gitu. Oke, udah habis waktunya. Cukup ya. Buat teman-teman yang lain nanti dapat harga yang ini ya, sesuai yang ada di link. Baik, Mas. Oke, yang nggak sertain screenshotan yang ini nanti ikutnya harga yang ini. Sama kok, harganya murah. Cuma kalau misalnya mau lebih murah yang berkelompok itu tadi sih benar. Oke, cukup. Apakah ada pertanyaan lagi supaya nanti saya bisa langsung balas? Sebenarnya dibantuin. Ya, Jika gimana Kak? sehubungan dengan tadi IPK, memang kan teman-teman setelah tadi muncul statement seperti itu, IPK di bawah 35 kan memang agak gimana gitu ya Kak. Lah yang mau saya tanyakan, misal IPK di bawah 3,5 itu nilainya itu harus berapa minimal yang harus kita lulus? Misalkan dari 100 kita tuh harus benar berapa kira-kiranya gitu Kak. Terima kasih. Siap. Nih saya tampilin sambil dengerin, sambil dilihat informasinya. Lagi-lagi Mas Adi ngomong apa adanya, nggak dibuat-buat supaya masuk akal informasinya, kan gitu ya. Nih, kemarin sebenarnya udah saya infoin, cuma mungkin kemarin lupa. Nih, bentar ya. Syarat supaya berapa sih, dari soal berapa sih saya lulus, kan gitu Kak, inti pertanyaannya ya. Kita nih gara-gara dapat statement kayak tadi, jadi IPK-nya tuh kita ada yang kurang Kak, dan harus berapa nih lulusnya. Nah, silakan dilihat Kak. Teman-teman yang lain juga silakan dilihat. Kan mengacu ke exit exam, peraturan exit exam sebenarnya UKOM yang dari 2021 sampai sekarang. Nah, ini nggak ada coret-coretannya sih. Atau kursor saya kelihatan nggak? Nih, yang gerak-gerak kelihatan ya? Nih, nih intinya gini. Tadi udah disampaikan sama Bu Wulan bahwa nilai IPK yang diambil adalah D4 sampai ke S1-nya kan, bukan profesinya gitu. Nah, kalau pertanyaan Kak Aji tadi itu berapa sih harus lulusnya? Kan soal UKOM itu 180. Harus minimal benar biar dinyatakan kompeten 50,5%. Dari 180 setengahnya lebih 1. Kan dari 180 kan 90 soal ya. Nah, lebihin aja 1-2 soal bener. Tapi kan selama kita ngerjain 180, kita nggak tahu udah betul berapa. Karena hasil UKOM itu keluar paling cepatnya 2 minggu H+ ujian. Nah, jadi daripada kita mikir, oh saya udah betul berapa yang ngerjain. Nah, daripada begitu nanti malah ke distract sama kayak gitu aja. Berarti persiapan aja yang matang, yang rutin dengan cara belajar sama dosen yang ahlinya. Dan kalau pertanyaannya kayak tadi harus betul berapa? Dari 180 minimal betul 91 soal itu udah kompeten. Kalau di bawah 90 udah pasti nggak kompeten. Ini nggak ngaruh kepada IPK-nya. Misalnya IPK-nya tinggi, tapi yang betul soalnya cuma 50, tetap nggak kompeten. Misalnya IPK-nya tinggi, terus betulnya 90, itu pasti kompeten. IPK-nya jelek, tapi nilai UKOM-nya dia bisa ngerjain 120 soal, udah pasti kompeten. Jadi patokan IPK itu sebenarnya nggak terlalu krusial, yang krusial itu berapa soal yang kita bisa kerjakan. Berapa soal yang benar kita jawab benar. Betul, itu sebenarnya. Kan yang dinilai juga kan udah jelas, nilai uji kompetensi, bukan nilai IPK. Nah, nilai IPK ini adalah nilai pembantu. Artian kalau seandainya nilai UKOM-nya pas-pasan, ada nilai IPK yang bisa membantu. Tapi IPK-nya udah jelek, bukan jelek, IPK-nya kurang bagus, terus UKOM-nya juga kurang bagus, nah nggak ada yang ketolong gitu. Makanya tadi berkali-kali Bu Wulan sama saya juga berkali-kali bilang, tahun lalu itu yang nggak lulus IPK-nya tinggi-tinggi. Makanya harapan saya, teman-teman udah 2 hari ini kenal sama Foko, udah 2 kali pertemuan nih ketemu sama Mas Adil. Harapannya pertemuan kita ini nggak jadi sia-sia, jadi manfaat. Apapun yang nggak dimengerti, silakan tanya saya. Kalau saya nggak ngerti, saya akan tanya dosen. Gitu. Apapun yang mau ditanyakan lewat Mas Adil aja, karena saya dipercaya untuk penanggung jawab program ini. Jadi yang nggak dimengerti tanya ke saya. Kalau saya nggak bisa jawab, bakal saya tanya ke dosen. Gitu ya. Kira-kira itu jawaban saya Kak Aji tadi. Harus sebetulnya 91 soal minimal. Atau di screenshot biar kalau ada teman nanya nih baca sendiri biar gitu. Benar.
Silakan screenshot. Kemarin sudah di Udah. screen, kan Oh, kita belum paham. Kalau diterangkan seperti ini sudah oh gitu. jelas. Ya, Ya. berarti tinggal belajarnya aja nih, ya kan? Kira-kira saya testimoni jujur nih dari Kak Aji yang udah sering komunikasi nih sama saya di Zoom. Selama 2 hari ini udah kerasa manfaatnya atau belum, Kak Aji? Sudah, Kak, kalau melihat dan membaca dari apa namanya kemarin 2 hari ini, dari sekian persen ya itu sudah banyak yang masuk di kelas kami, Oke. terutama dan penyampaiannya itu juga enak di kami, jadi bisa kami terima dengan baik. Semoga ke depan untuk apa namanya penyampaiannya kan seperti ini kan hari kedua tadi kan agak ada masalah sedikit ya untuk Oke. slide-slide-nya itu. Oke. Kagok Ya, tadi, Kak. Kagok. saja sih Kak untuk pembahasannya bisa masuk ke kita dengan mudah. Siap. Berarti apa yang disampaikan Kak Aji ini udah sesuai sama testimoni yang teman-teman udah berikan di Google Review, karena kebanyakan juga menyampaikan kayak gitu. Atau silakan kunjungi aja bimbelfoko.indonesia biar bisa sebagai motivasi lah bahwa peserta sebelumnya di Foko itu merasakan hal seperti ini gitu. Lagi-lagi Foko supaya informasinya masuk akal dan tidak membual gitu, membual. Nih kalau mau cari-cari informasi Foko di Google, ketik aja Foko Indonesia juga keluar semua kok. Dan Foko Indonesia tidak mewajibkan untuk memfollow akun sosmednya ya, karena tergantung kalau pesertanya mau follow ya follow. Jadi kita nggak minta, kalau seandainya mau follow silakan di follow, tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Kan ada tuh. Nah, followers di Foko itu nggak beli, itu real. Makanya followers Foko sedikit ya, sedikit karena memang kita tidak promosikan sosmednya. Jadi buat mereka yang mau follow, dia follow sendiri tanpa diminta. Kalau misal followersnya banyak, udah pasti beli. Nah, makanya Foko Indonesia udah apa adanya aja. Jangan beli-beli followers supaya meyakinkan calon pesertanya. Enggak kok, enggak. Gitu ya, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau cukup saya mau balas nih, takutnya bunda-bunda yang lagi nunggu. Yang Sudah, Mas. Udah ya. Yang udah bayar langsung saya invite, yang lagi ngelis kelompoknya silakan WhatsApp ke saya supaya nanti saya tandain mana yang lagi ngelis kelompok. Udah ya, cukup ya bunda-bunda ya. Kalau cukup saya akhiri. Oh ya, nanti ada Zoom sosialisasi secara detail supaya dari A sampai Z persiapan UKOM tersampaikan. Itu pasti selalu dilakukan. Mulai dari CBT nanti. Mulai dari persiapan uji kompetensi, apa aja yang harus disediakan, materi apa yang nantinya akan ditampilkan oleh dosen-dosen Foko. Nanti pokoknya dari A sampai Z akan diinformasikan. Pokoknya jangan bosan-bosan ya kalau Mas Adiw yang muncul ya. Iya, pokoknya komitmen saya seperti di awal. Saya akan selalu setia nemenin sampai dinyatakan kompeten. Mas Adiw akan selalu hadir di Zoom, nemenin Terima belajarnya. kasih, Mas. Ya, terima kasih kembali. Kalau misalnya nggak hadir mungkin lagi demam. Kalau nggak hadir di Zoom itu udah pasti cuma demam. Tapi semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin Baik. ya Rabbal. Kalau gitu bunda-bunda semua, saya Mas Adiw pamit undur diri mewakili Foko Indonesia. Kalau pelaksanaannya kurang memuaskan, mohon dimaafkan, tapi pasti kami akan memperbaiki diri supaya lebih sempurna lagi melayani bunda-bunda sekalian. Mas Adiw pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih kembali Kak. Terima kasih, Mas. Ya, selamat istirahat semuanya. Baik, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.